Pada hari perpisahan itu, mantan pacarku menerobos lebih dari selusin lampu merah dengan mobilnya, tetapi tetap saja tidak bisa mengejar keberangkatanku. Di pesawat, dia mengirimiku pesan seperti orang gila. Katanya dia hanya bercanda denganku. Apakah kamu sebegitu teganya? Mereka bilang kamu pergi ke luar negeri. Apakah itu benar? Maaf, aku tidak akan memberikan barang pemberianmu kepada orang lain lagi. Bisakah kamu kembali dulu? Bisakah aku mengambil kembali gelang itu sekarang? Jangan lakukan ini padaku, aku bisa hancur. Kumohon, angkat teleponnya. Ketidakberdayaan di balik layar membuat hatiku berulang kali menghilang. Selama berhari-hari, aku memblokir satu nomor, lalu nomor lain muncul. Akhirnya, aku mencabut kartu SIM-ku. Aku mengganti dengan kartu baru. Kupikir aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hari aku membeli tiket pesawat itu. Tepat pada hari upacara penghargaan Festival Film Mushan. Aktor pendatang baru, Wang Xiaojian, pertama kali meraih penghargaan aktor terbaik. Pembawa acara bertanya kepadanya apa perasaannya dan bagaimana dia ingin memberi penghargaan kepada dirinya sendiri. Wang Xiaojian mengunci pandangannya pada presenter penghargaan di sampingnya. Mantan pacarku, Shen Zhuxin. Bisakah aku meminta gelang di tangan Kak Shen? Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Siapa di industri hiburan yang tidak tahu bahwa mantan pacar, Shen Zhuxin, memiliki gelang yang tidak pernah lepas dari tangannya dan sangat dia hargai. Gelang ini sejak debutnya selalu menemaninya. Wang Xiaojian ini sudah gila. Beraninya dia menginginkan gelang mantan pacarnya? Pembawa acara di atas panggung tertegun, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Semua orang menunggu Shen Zhuxin menolak Wang Xiaojian. Tanpa diduga, dia terkekeh dan perlahan-lahan melepaskan gelang dari pergelangan tangannya. Memakaikannya di pergelangan tangan Wang Xiaojian. Aku duduk di bawah panggung dan diam-diam melihat layar ini. Tidak ada yang tahu bahwa mantan pacarku, Shen Zhuxin, adalah pacarku selama 5 tahun. Tidak ada yang tahu bahwa gelang itu aku dapatkan setelah mendaki 3.000 anak tangga Gunung Wudang. Selangkah demi selangkah bersujud. Lebih sedikit lagi yang tahu bahwa pola bunga teratai pada gelang itu. Aku ukir sendiri. Di atas panggung, Wang Xiaojian dengan gembira menggoyangkan pergelangan tangannya. Terima kasih Kak Shen atas bimbingan dan dorongannya. Aku akan bekerja lebih keras dan membawa lebih banyak karya bagus kepada penonton. Shen Zhuxin tersenyum tipis dan menoleh ke arah tempat aku duduk. Entah sejak kapan sudah kosong. Sepanjang jalan, aku samar-samar mendengar orang-orang mendiskusikan di upacara penghargaan. Interaksi antara Shen Zhuxin dan Wang Xiaojian. Mataku terasa perih, aku berbalik dan masuk ke kamar mandi. Air dingin memercik ke wajahku, lalu aku melihat diriku di cermin, dengan penampilan melarikan diri yang menyedihkan. Air mataku langsung memerah. Aku dan Shen Zhuxin sudah saling mengenal selama 7 tahun, dan menjalin hubungan selama 5 tahun. Menemaninya dari bukan siapa-siapa hingga menjadi ratu film. Lelah pun tak mengapa. Sakit pun tak mengapa. Karena itu dia, aku rela menjalaninya. Saat awal berpacaran, aku pernah melihat foto Wang Xiaojian di ponsel Shen Zhuxin. Dia dengan jujur menjelaskan bahwa itu adalah adik tetangga yang sudah lama dikenalnya. Aku percaya padanya. 3 tahun kemudian, aku rela melepaskan cita-citaku sebagai sutradara yang kucintai. Mencurahkan seluruh energiku pada Shen Zhuxin. Dia tidak punya nama. Tidak mendapatkan peran yang bagus. Aku pun berulang kali memohon. Perusahaan tidak bersedia menghambur-hamburkan sumber daya untuk seorang pendatang baru. Aku pun merangkap banyak jabatan. Aku adalah manajer Shen Zhuxin. Asisten, juga fotografer. Tapi, bukan diriku sendiri. Sesekali saat benar-benar tidak ada syuting, Shen Zhuxin akan bersandar di pelukanku, bersama-sama membayangkan masa depan. Xingyun, tunggu aku menjadi ratu film, aku akan menikahimu. Kita akan mengadakan pernikahan termegah, bagaimana? Aku mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya. Dengan sangat menantikan, aku mengangguk setuju. Demi saat itu, aku memberikan segalanya untuknya. Shen Zhuxin juga sangat bekerja keras. 3 tahun kemudian, dia berhasil menjadi ratu film. Tapi, aku belum juga mendapatkan lamarannya. Justru Shen Zhuxin yang lebih dulu mendapatkannya. Dalam 2 tahun, dia berulang kali melakukannya demi Wang Xiaojian. Bukannya aku tidak pernah membuat keributan. Shen Zhuxin menjelaskan. Dia sebatang kara di dalam negeri. Dia sebagai seorang kakak harus lebih menjaganya, juga sebagai pelunasan persahabatan selama bertahun-tahun. Aku mengangkat tangan menutupi mata, tapi tidak bisa menahan rasa asam di hati. Persahabatan mereka sudah terpenuhi. Lalu bagaimana denganku? Selama 2 tahun terakhir, Shen Zhuxin untuk Wang Xiaojian. Terus melindunginya, mengirim naskah, mengirim juru bicara merek, semuanya kutahan. Hasil akhirnya adalah, dia bahkan memberikan kalung itu. Awalnya kenapa bisa jatuh cinta pada Shen Zhuxin? Aku berpikir. Apakah karena Shen Zhuxin dan aku sama-sama anak yatim piatu yang senasib sepenanggungan? Atau karena dia tanpa ragu menyelamatkan dirinya yang tenggelam? Tapi, di dunia ini ada begitu banyak yang senasib sepenanggungan.
Kenapa harus dia satu-satunya? Budi penyelamat nyawakah? Selama bertahun-tahun ini aku mengorbankan karierku untuknya, memberikan segalanya untuknya. Semoga dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dan hutang sudah lunas. Aku mendongak. Ekspresiku sudah kembali normal. 2 tahun hampir menghabiskan cintaku. Aku kembali ke kantor. Kebiasaan bertahun-tahun, aku tetap melihat ekor ikan terlebih dahulu. Kuklik, postingan pertama adalah potongan video yang diedit penggemar, berisi bocoran Wang Xiaojian meminta gelang dari Shen Zhuxin. Saat di lokasi, Shen Zhuxin membelakangiku. Baru sekarang aku melihat ekspresinya saat itu. Wanita yang tidak cukup familiar itu, ini penuh kelembutan, dengan lembut memakaikan gelang ke Wang Xiaojian. Penggemar CP dengan heboh mengomentari, dalam waktu setengah hari, jumlah suka sudah melebihi 3 juta. Video diputar ulang secara otomatis. Saat Shen Zhuxin dengan santai melepas gelang itu, aku tiba-tiba teringat saat aku memakaikannya langsung padanya dulu. Ekspresi terkejut dan penuh cinta Shen Zhuxin. Aku mengangkat tangan menutupi jantungku, merasakan sakit tumpul yang terlambat. Hampir menelanku. Ponsel terasa panas, aku mengangkat tangan dan melemparkannya ke meja. Aku sangat lelah, sedikit mengernyit. Kenapa kamu pergi duluan? Aku mencari kemana-mana dan baru tahu kamu sudah pergi. Dia mendekat, mengulurkan tangan menyentuh wajahku. Aku memalingkan kepala menghindar, tatapanku dingin. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Siapa yang peduli padamu? Jelas sudah dipikirkan matang-matang, dan bukan pertama kalinya menghadapi sikapnya seperti ini. Aku memaksakan senyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Shen Zhuxin. Gelang itu pas di tanganmu. Seharusnya kebesaran jika dipakai Wang Xiaojian. Perlu kubawa kembali dan kubantu sesuaikan ukurannya? Shen Zhuxin menjelaskan, hari ini di atas panggung, aku tidak enak menolaknya. Wang Xiaojian hanya mencari kesenangan sesaat. Setelah 2 hari dia bosan, akan kuminta kembali. Shen Zhuxin juga tahu ini agak tidak pantas. Dia mengulurkan tangan ingin memelukku dan menenangkan. Aku menghindar lagi. Jangan sentuh aku dengan tangan yang sudah menyentuh pria lain. Aku jijik. Ekspresi Shen Zhuxin sedikit muram. Apa maksudmu? Aku langsung saja. Putus. Shen Zhuxin memijat pelipisnya, tampak lelah. Aku syuting terus-menerus akhir-akhir ini. Bahkan tidak ada waktu istirahat. Aku bekerja keras seperti ini untuk siapa? Hari ini begitu ada waktu luang. Aku langsung datang menemuimu. Kamu marah padaku hanya karena sebuah gelang? Aku tertawa karena marah. Kamu berusaha keras untuk dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa menyalahkanku? Memang benar kau tidak pernah menolak siapapun. Kenapa kau menyalahkanku? Shen Zhuxin merasa akulah yang bisa menyelamatkan orang lain. Wajahnya benar-benar dingin. Li Xingyun, apakah aku terlalu memanjakanmu? Jangan berpikir karena aku mencintaimu, kau bisa bertingkah seenaknya. Mulai sekarang, semua pekerjaanmu ditangguhkan. Pulang dan tenangkan dirimu baik-baik. Setelah kau benar-benar tenang dan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan, baru kembali. Apa katamu? Aku pikir aku salah dengar. Wajah Shen Zhuxin dingin. Dan mengulangi kata-kata yang baru saja diucapkannya, dan menambahkan satu kalimat lagi. Dan juga, proyek film yang kau tangani sementara akan diambil alih oleh asistenmu. Tubuhku bergoyang sedikit. Kenapa kau bisa melakukan itu? Pekerjaan lain bisa aku gantikan, tapi proyek film ini, aku sendiri yang mendapatkannya. Kau tidak berhak mengambilnya. Shen Zhuxin seolah mendengar lelucon yang menggelikan, dan tertawa kecil. Kau yang mendapatkannya? Kau mendapatkannya dengan apa? Jika bukan karena jaringan dan sumber dayaku, apa menurutmu orang seperti itu akan mau bertemu denganmu? Li Xingyun, apa kau terlalu percaya diri? Aku mengamatinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah aku tidak mengenalnya lagi. Aku mengandalkan sumber dayamu, kenapa kau bisa begitu tidak berperasaan? Kau yang membesarkanku dengan susah payah. Semua sumber dayamu, aku yang mati-matian memperjuangkannya. Kau masih sedikit iba. Xingyun, jangan membuat keributan lagi. Tidak ada yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Aku merasa itu menggelikan. Bagaimana dengan Wang Xiaojian? Wang Xiaojian itu apa? Ketidaksabaran yang baru saja diredam Shen Zhuxin muncul kembali. Harus berapa kali kukatakan padamu? Aku hanya menganggapnya sebagai adik. Aku mengangkat tangan untuk menutupi mata, dan butuh beberapa saat untuk meredam rasa sakit di hatiku. Shen Zhuxin, jangan membodohi dirimu sendiri. Sejak Wang Xiaojian kembali ke negara ini, dan kau ingin mencabut posisiku sebagai manajer, di hatimu, aku bukan lagi sosok yang tak tergantikan. Wang Xiaojian adalah Wang Xiaojian. Mengganti manajermu tidak ada hubungannya dengan itu. Mengganti manajer hanya karena aku membutuhkan sumber daya di dunia mode, dan orang itu kebetulan memilikinya. Kau tahu aku tidak suka basa-basi. Tetapi demi kau, aku menjelaskan berulang kali. Apa kau masih belum puas? Terlebih lagi, setelah kau berhenti menjadi manajer, kau baru punya waktu. Pergi kembangkan apa yang selalu ingin kamu lakukan, menjadi sutradara dan fotografer, bukan?
Aku mengabulkan keinginanmu, apa itu juga salah? Aku kesal dan tak berdaya karena kalimat terakhirnya. Dia mengabulkan keinginanku? Dulu, Shen Zuxin menginginkan sumber daya dari para manajer itu, sebenarnya dia sudah punya rencana untuk menyingkirkanku, tapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Setelah aku menyadarinya, demi kelancaran Shen Zuxin, agar dia bisa mendapatkan sumber daya dari orang itu, aku berinisiatif untuk mengundurkan diri. Hasilnya, malah jadi dia yang mengabulkan keinginanku, tiba-tiba aku tidak tahu apa yang sebenarnya kulakukan selama 5 tahun ini. Shen Zuxin belum pernah melihatku kehilangan kendali seperti ini. Matanya memerah, meragukan diri sendiri, tapi juga penuh duri. Begitu dia menyentuhku, dia akan tertusuk dan berdarah. Shen Zuxin tidak menyukaiku yang seperti ini. Kucing kecil yang dia pelihara seharusnya bersih, anggun, dan sombong, dengan mudah menggesek-gesekkan badannya di dekatnya. Xingyun, jangan membuat masalah, jika kamu menyukai gelang itu, tunggu 2 hari, aku akan mengambilkannya untukmu. Kalimat ini membuatku merasa seperti memukul kapas, tak berdaya. Aku sudah mengatakan begitu banyak. Di mata Shen Zuxin, aku hanya membuat keributan, dan hanya menginginkan sebuah gelang. Padahal ini jelas-jelas adalah jerami terakhir yang membebaniku. Shen Zuxin melihatku masih belum tenang. Lalu berkata, kamu suka menjadi manajerku, tunggu 2 tahun lagi sampai stabil. Bisakah kamu sedikit bersabar? Mulutku terasa pahit, aku tidak menginginkan semua ini lagi. Bahkan dirimu, aku juga tidak menginginkanmu lagi. Shen Zuxin merasa jengkel. Dengan nada putus asaku, lalu apa yang kamu inginkan? Pertunangan? Tunggu sampai akhir tahun ini, setelah pekerjaanku stabil, kita akan bertunangan. Menikah tahun depan saat Imlek. Aku tersenyum pahit, semua hal indah yang dulu kuharapkan siang dan malam ini. Sekarang sepertinya tidak kuinginkan lagi. Sambil memikirkannya, aku menggelengkan kepala. Tidak menginginkannya lagi. Shen Zuxin terdiam, menatapku dengan dingin. Kehilangan kesabaran, aku mengangkat kepala, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku hanya ingin putus. Hati Shen Zuxin mencelos, otaknya belum sempat bereaksi. Tangannya sudah mencekik leherku. Li Xingyun, kamu benar-benar keras kepala. Begitu aku memejamkan mata, air mata langsung jatuh, mengalir deras seperti air mata babi. Menetes di punggung tangan Shen Zuxin, dia terkejut, baru menyadari apa yang sedang dilakukannya. Dia segera menarik tangannya. Dia mengenalku selama 7 tahun, 5 tahun di tahun 2017. Sesulit dan seberat apapun, dia tidak pernah melihatku menangis. Shen Zuxin merasa sedikit panik, tapi hanya sedikit. Dia yakin aku mencintainya, dan yakin aku tidak akan meninggalkannya. Xingyun, selama ini aku terlalu memanjakanmu, hingga kamu berani dengan seenaknya meminta putus. Suasana hatimu sedang buruk. Pekerjaan tetap dihentikan sementara. Pulang dan pikirkan baik-baik, baru temui aku lagi. Dia berbicara seolah memberi perintah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Aku berdiri di tempat, lama tidak bisa sadar. Aku tidak ingin berlama-lama di sini. Dengan hampa berjalan keluar, sampai ujung lorong. Dari dalam kamar terdengar suara gosip, Shenji benar-benar menghentikan semua pekerjaan yang ada di tangan Li Xingyun. Tentu saja, aku mendengar dengan jelas. Sudah kubilang, jadi orang harus rendah hati. Dulu dia mengandalkan Shenji menyukainya. Setiap hari bertindak sewenang-wenang. Sekarang lihat saja, bagaimana dia bisa sombong lagi. Seseorang bangkit dan keluar, kebetulan bertatapan denganku. Ah, bukankah ini orang yang sedang naik daun di sisi Shenji ya? Dia membawa secangkir teh dingin yang akan dibuang, langsung menyiramkannya di depanku. Maaf, tidak sengaja. Aku langsung membanting cangkir itu hingga pecah di dekat kakinya. Orang ini adalah kepala humas tim Shen Zuxin. Selama ini menyimpan rasa tidak suka ekstrim padaku, seringkali tidak puas denganku. Dia berteriak. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah dihentikan sementara dari pekerjaan, dikeluarkan dari tim itu hanya masalah waktu. Anjing kehilangan rumah berani berteriak di sini, aku dengan dingin menatapnya. Begitu ingin aku pergi. Berencana menggantikanku, berdiri di sisi Shen Zuxin? Kalau begitu, kamu mungkin akan kecewa. Kamu pasti sudah melihat berita heboh hari ini, kan? Entah ada aku atau tidak, kamu tetap tidak punya kesempatan. Wajah orang itu memerah. Aku lalu dengan acuh menatap beberapa orang lain yang keluar menonton. Kalian juga sama. Aku mengangkat kaki dan terus berjalan maju, dari belakang terdengar kalimat. Aku tidak punya kesempatan, kamu juga sama saja selama ini. Tidak mendapatkan apa-apa, seekor anjing yang bisa dibuang kapan saja. Apa yang bisa dibanggakan? Jika orang yang mengenalku melihatku di sini, pasti akan menertawakanku. Namun, saat ini satpam di luar pintu melihatku, mereka dengan hormat membukakan pintu dan menyapa. Tuan muda, sudah kembali. Aku mengangguk sopan, perlahan berjalan menuju sebuah rumah di tengah. Ini sebenarnya bukan tempat tinggalku, melainkan rumah kakakku, Bai Ji-nya. Keluarga Bai adalah orang terkaya di negara ini, orang tuaku adalah teman lama dari kakak dan ipar Bai Ji-nya.
Setelah orang tuaku meninggal, aku langsung dibawa ke keluarga Bai oleh mereka, meskipun tidak ada hubungan darah. Keluarga Bai memperlakukanku dengan sangat baik, tetapi aku tidak bisa dengan tenang menikmati semua ini. Setiap orang di keluarga Bai mampu melakukan segalanya sendiri. Aku juga ingin mengandalkan usahaku sendiri untuk mencapai kesuksesan, layak atas didikan keluarga Bai padaku. Sebenarnya aku sudah lama tidak tinggal di sini, tetapi hari ini aku seperti tersesat, seolah-olah selain keluarga Bai. Aku tidak punya tempat untuk pergi, aku berbaring di sofa dengan sedikit tidak nyaman, dan tanpa sadar tertidur. Dalam keadaan linglung, sepertinya ada seseorang yang menyentuh wajahku, aku terkejut dan senang. Pertama mencium aroma parfum wanita dan alkohol yang samar. Baru kemudian aku menyadari orang yang duduk di depanku, Bai Ji-nya sedang menatapku, tatapannya dalam. Aku merasakan dia sedikit mabuk. Kak, kenapa tiba-tiba minum? Aku bangkit ingin membantunya kembali ke kamar. Telapak tangan Bai Ji-nya yang hangat, sedikit demi sedikit membelai wajahku. Aku terkejut, tidak berani bergerak sama sekali. Sedetik kemudian aku menyesal. Karena Bai Ji-nya tiba-tiba membungkuk dan mengangkatku, memeluk pinggangku, aku terpaksa membuka kaki. Duduk menghadapnya di pangkuannya, ini benar-benar berbahaya. Bai Ji-nya menunduk. Dagu bertumpu di leherku, napas hangat seperti bulu menyapu kulit, kesemutan. Seperti sepasang kekasih yang intim, perlahan menyerap suhu tubuh satu sama lain, saat ini aku merasa. Otakku akan meledak, tidak bisa mengatakan apa yang kurasakan, hanya merasa jantungku akan melompat keluar. Aku tanpa sadar ingin mendorongnya menjauh, Bai Ji-nya sepertinya tidak puas dengan tindakanku, memegang pinggangku, dan menarikku lebih dekat ke dalam pelukannya, bahkan melalui pakaian aku bisa merasakan panas dari tubuhnya. Jangan bergerak. Suaranya rendah, seolah berusaha keras menahan sesuatu. Suaranya sedikit tercekat, aku menjadi tenang dalam keadaan aneh seperti ini. Detik berikutnya tiba-tiba aku membuka mata lebar, melihat wajahnya yang tiba-tiba membesar, jantungku berhenti berdetak. Aura mendominasi dan terkendali datang seperti gelombang pasang, tubuhku menegang. Kehilangan separuh kemampuan berpikir, sampai telapak tangannya yang hangat, menyelinap masuk dari bawah pakaianku. Kulitku bersentuhan dengannya tanpa halangan, baru aku sadar apa yang sedang kami lakukan. Aku meronta, dia malah memelukku semakin erat, seolah ingin meleburkanku ke dalam tubuhnya. Dalam kebingungan, aku memiringkan kepala dan menggigit leher sampingnya. Dia meringis kesakitan. Aku menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dan segera bangkit. Bai Ji-nya mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan dan menekan posisi yang digigit, lalu memijat pelipisnya, tampak sedikit lebih sadar. Kak, aku tahu kamu pasti salah orang. Apakah kamu diam-diam sedang menjalin hubungan? Cara bicaranya jelas tidak mengingat tindakan gila apa yang baru saja dia lakukan. Tentu saja dia juga tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan. Kak, kamu mabuk. Cepat pergi mandi dan istirahat, aku juga akan kembali ke kamar. Bai Ji-nya menatapku. Bayangan punggung yang hampir melarikan diri, tatapan dingin di matanya seperti salju abadi yang tertahan di puncak gunung bersalju. Membuat orang enggan mendekat. Dia tidak pernah minum alkohol akan membuat kesadaran menjadi kacau. Sulit untuk membuat reaksi pertama dan paling benar dalam sekejap. Bai Ji-nya membenci perasaan tidak berdaya ini. Dalam pesta koktail hari ini, dia secara tidak sengaja mendengar tentang perilaku Shen Zuxin di upacara penghargaan. Bai Ji-nya adalah presiden Bai saat ini, dia tegas dan kejam dalam bertindak. Dia adalah sosok yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun. Tapi hari ini, kejadian kecil seperti itu. Namun membuat presiden Bai yang terkenal dingin dan kejam itu sering kehilangan akal. Hatiku gelisah. Aku buru-buru berkemas dan berbaring di tempat tidur. Awalnya pikiranku dipenuhi dengan emosi jijik terhadap tindakan agresif Shen Zuxin. Sekarang yang tersisa hanyalah ciuman dominan namun terkendali dari Bai Ji-nya. Benar-benar gila. Itu adalah kakakmu. Aku berbaring di tempat tidur, awalnya pikiranku dipenuhi oleh Shen Zuxin. Sekarang yang tersisa hanyalah ciuman kuat namun terkendali dari Bai Ji-nya. Benar-benar gila. Itu adalah kakakmu. Pikiran salah paham dan tidak ada tempat, keesokan harinya. Aku ingin memanfaatkan waktu sebelum Bai Ji-nya bangun untuk pergi lebih dulu. Jadi aku sengaja bangun pagi. Namun justru bertemu dengannya yang kembali dari latihan pagi. Mata kami bertemu, aku sedikit malu. Kalau tahu begini, lebih baik aku bermalas-malasan saja. Bai Ji-nya menatapku. Dengan ekspresi lesu, dia sedikit mengerutkan kening. Sungguh aku tidak mengerti Shen Zuxin. Orang yang tidak berguna. Apa yang menarik darinya? Tapi dia tahu betul bahwa sulit untuk mengendalikan perasaan. Misalnya, rahasia yang tak terkatakan darinya. Ayo makan, ayo makan. Suaranya ringan dan lembut, seperti hembusan angin sepal-sepal. Hanya perhatian sederhana seperti itu membuat hidungku terasa perih. Aku menundukkan kepala, tidak berani membiarkannya melihat. Mataku memerah. Bai Ji-nya meletakkan sarapan di depanku, sangat dekat. Aku bisa mencium aroma lembut dari tubuhnya dengan jelas. Pikiranku berputar dengan cepat. Kemudian aku teringat saat aku dipeluk olehnya tadi malam.
Aku bahkan lupa merasa sedih. Wajahku langsung memerah. Kakak, menjauhlah dariku. Bai Jin ya mengangkat tangannya dan menyentuh dahiku dengan lembut, menyentuh dahiku. Matanya lembut, panas, saat tangannya menyentuhku. Petir meledak di kepalaku. Aku dengan dingin mendorong tangannya menjauh. Tadi malam, kakak juga membelai wajahku dengan lembut. Hanya saja tatapan saat itu membawa perasaan. Bai Jin yang melihat tangan yang ditepis, matanya redup. Aku tidak memperhatikan, hanya ragu-ragu dan bertanya, kakak, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Jari-jari Bai Jin ya sedikit bergetar. Kemudian dia menariknya kembali dengan acuh tak acuh dan duduk di sampingku. Dia menyesap bubur. Baru kemudian dia berkata dengan ringan, kenapa? Orang tua itu mendesakmu untuk menikah? Aku buru-buru menggelengkan kepala. Bukan itu, tapi kakek dan nenek mendesakmu juga demi kebaikanmu. Bai Jin ya menatapku dalam-dalam. Aku segera menutup mulut. Setelah makan, aku akan mengantarmu ke perusahaan. Aku tidak ingin merepotkannya, tetapi ketika aku memikirkan bahwa ada hal mendesak hari ini, aku setuju. Ketika hendak sampai di perusahaan, Bai Jin ya tiba-tiba berkata, apakah kamu masih berencana untuk di sini? Untuk terus tinggal di sini? Tanganku yang hendak membuka pintu mobil terhenti. Kakak, kamu sudah tahu? Dia tidak menjawab. Aku ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan bersama Shen Zuxin lagi. Aku ingat semua yang diajarkan oleh keluarga. Orang yang tidak setia pada perasaan sama sekali tidak bisa dimaafkan. Aku merasa mata dan alis Bai Jin-nya terlihat lebih lembut dan tersenyum. Apa yang kamu sukai dari dia? Mungkin karena dia cantik. Cantik, merasakan keraguannya. Aku langsung menyadari ada yang salah dengan perkataanku. Dibandingkan denganmu, Kak, pasti masih kurang. Bai Jin-nya tertawa terkejut, mulutmu ini manis sekali. Aku tanpa sadar ikut tersenyum. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kakak, kamu terlihat lebih cantik saat tersenyum sekarang. Jika kamu bisa lebih lembut lagi, tidak ada gadis yang bisa menolakmu dan tidak menyukaimu. Aku tidak akan membuang waktumu lagi. Kebetulan aku juga harus pergi ke perusahaan untuk membicarakan bahwa aku tidak berniat untuk tetap berada di tim Shen Zuxin lagi. Jika tidak bisa, aku akan langsung mengundurkan diri. Bai Jin-nya mengangguk, mengulurkan tangan dan menepuk kepalaku dengan lembut. Mengundurkan diri juga bagus. Kedua kakakmu tidak ingin mengambil alih perusahaan. Jika kamu punya waktu luang, aku akan mengajarimu mengelola urusan perusahaan. Senyumku langsung menghilang. Kakak, cepatlah pergi. Urusan ini belum jelas. Biarkan kakak-kakak mengelola perusahaan terlebih dahulu. Meskipun aku berkata demikian, aku tahu betul bahwa aku paling banter hanyalah anak yang dibesarkan oleh keluarga Bai. Kebaikan keluarga Bai kepadaku sulit untuk dibalas dalam hidup ini, jadi bagaimana aku berani mengharapkan warisan keluarga Bai? Xingyun, perusahaan belum tentu memberimu hasil yang memuaskan. Jika kamu membutuhkan, aku bisa turun tangan membantumu menyelesaikannya. Aku tertawa mendengar candaannya. Begitu aku sampai di perusahaan, aku mendengar departemen lain juga membicarakan tentang aku dan Shen Zuxin. Li Xingyun benar-benar putus dengan Shen Zuxin? Tentu saja, orang-orang di tim Shen Zuxin sudah tahu. Sekarang semua pekerjaannya ditangguhkan. Apa yang dipikirkan Li Xingyun? Shen Zuxin masih muda dan berpotensi. Dia mengandalkan dirinya sendiri dari bukan siapa-siapa hingga menjadi bintang besar sekarang. Pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih tinggi. Yang paling penting adalah dia sangat melindungi Li Xingyun. Jika aku tidak akan putus dengannya. Aku bahkan harus membakarkan 3 batang dupa setiap hari. Untuk menyembahnya. Seseorang menyindir, aku hari ini masih melihatnya turun dari mobil mewah. Pasti sudah menemukan sugar daddy baru. Wajah yang cantik memang ada gunanya, bisa dengan mudah menggoda wanita. Langkahku terhenti, aku terkekeh pelan tanpa suara. Mengandalkan dirinya sendiri. Lalu, apa sumber daya yang aku dapatkan dari keluarga Bai untuknya secara diam-diam? Tapi aku tidak pernah berniat mempermasalahkan ini sebelumnya. Sekarang aku berencana untuk memutuskan hubungan dengannya, tidak perlu lagi menyebutkan masa lalu ini. Aku dengan tenang memasuki pandangan beberapa orang dari sudut. Beberapa orang itu langsung terdiam. Aku melirik sekilas, melihat gadis yang berbicara terakhir tadi. Seorang bintang kecil kelas 3. Aku tersenyum sinis, wajahmu memang jauh di bawahku. Begitu aku lewat, gadis itu langsung meledak. Seorang anak yatim piatu tanpa sandaran. Hanya serangga yang merayap di dasar, sok suci saja setiap hari. Aku baru saja masuk kantor. Asisten kecil sudah terburu-buru berlari. Kak Li, proyek syuting film itu, mana mungkin aku bisa mengurusnya? Aku akan memohon pada Kak Shen, agar kamu bisa segera kembali. Oke? Aku mendongak. Tidak perlu. Aku sudah memutuskan untuk keluar dari studio Shenzuki. Asisten kecil menyadari telah salah bicara. Buru-buru meralat, bukan begitu, Kak Li? Jangan gegabah. Jika kamu pergi, apakah Kak Shen akan setuju? Aku menarik sudut bibirku, mencibir. Benar-benar, semua orang merasa bahwa aku bisa dipermainkan oleh Shenzuki.
Dia belum sebegitu besar kepala untuk membuat keputusan untukku. Shenzuki muncul di pintu, wajahnya lebih dingin dari kemarin. Bukankah aku menyuruhmu untuk kembali menenangkan diri? Inikah hasil dari tenangnya dirimu? Aku tidak mendongak, terus menatap pergelangan tangan kirinya. Kosong. Aku menemani Shenzuki selama ini, sebagai kekasih. Juga sebagai rekan seperjuangan. Hubungan yang begitu dekat, tapi sejak kemarin terasa seperti baru saling mengenal. Shenzuki yang seperti ini sangat asing. Asisten kecil melihat keduanya, situasinya sangat tegang. Tidak berani bicara. Shenzuki meliriknya, keluar. Dia tampak gelisah. Kak Li, aku membuka suara. Kamu keluar duluan saja. Pintu tertutup. Keasingan di mata Shenzuki terhadapku. Menusuk hatiku. Pandangannya turun, tertuju pada dahiku. Wajahku tampan, dengan pesona alami yang terpancar di antara tatapan mata. Selain kepribadianku yang membuatnya tertarik. Ini juga alasan utama mengapa dia sangat menyukaiku selama bertahun-tahun. Nada bicaranya melembut. Xingyun, jangan membuat masalah lagi. Aku sudah menjelaskannya. Aku hanya menganggap Xiao Jian sebagai adik. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan mulai syuting. Bicaralah baik-baik denganku, dan masalah ini akan kita lupakan. Oke? Aku merasa mual. Shenzuki, daripada membuang energi padaku, lebih baik kau pergi dan membina hubungan dengan Wang Xiaojian. Shenzuki melihatku begitu tidak patuh. Li Xingyun, aku beritahu kamu, jangan bilang hubunganku dengannya sekarang bersih. Kalaupun tidak bersih, kamu seharusnya mengerti. Aku sekarang berada di posisi ini. Setiap hari akan menghadapi begitu banyak godaan. Bahkan jika sesekali melanggar batas, tidak ada yang bisa menggantikan. Statusmu di hatiku, masih kurang? Aku terkejut mendongak. Tidak tahu bagaimana kata-kata tidak tahu malu seperti itu bisa diucapkan dengan tenang. Tapi ini juga membuatku menyadari masalah yang lebih serius. Shenzuki bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Mungkin hubungannya dengan Wang Xiaojian sudah lebih mudah dari yang aku bayangkan. Kamu bersikeras membuat keributan seperti ini. Apa untungnya yang bisa didapatkan? Di lingkaran ini, seberapa parah merendahkan yang rendah dan menjunjung tinggi yang tinggi. Bukankah kamu jelas? Jika kamu dan aku berselisih, bagaimana orang-orang di lingkaran ini akan memperlakukanmu? Tanpa aku, modal apa yang kamu miliki untuk bertahan hidup? Wajahku penuh dengan ketidakpercayaan. Menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosi. Hanya saja ketika aku mengeluarkan surat pengunduran diri dari tas, jari-jari yang sedikit gemetar mengkhianati. Jika perusahaan tidak setuju, aku dipindahkan dari timmu, aku akan mengundurkan diri. Mulai sekarang, kamu dan aku berjalan di jalan masing-masing. Li Xingyun, berani kamu? Tangannya terangkat lalu diturunkan. Kucing yang begitu tidak patuh, pada saat ini dia bahkan memiliki sedikit keinginan untuk memberi pelajaran. Tapi pada akhirnya dia masih tidak tega. Shenzuki dengan sabar ingin membujukku untuk menyelesaikan masalah. Wakil Direktur Su menelepon tepat waktu. Dia mengangkat telepon dan mendengarkan beberapa kalimat. Ekspresinya lebih buruk dari sebelumnya. Telepon ditutup. Seseorang mengetuk pintu. Guru Shen, Wakil Direktur Su menyuruhku untuk memanggil senior Li Xingyun. Shenzuki tertawa karena serangkaian kejadian ini. Li Xingyun, aku masih tidak tahu kamu memiliki kemampuan seperti itu. Masalah kecil ini benar-benar bisa mengagetkan para petinggi perusahaan. Hal yang sama yang tidak dimengerti adalah Wakil Direktur Su. Tidak banyak orang yang tahu hubunganku dengan Shenzuki. Para petinggi perusahaan termasuk sebagian. Jadi ketika aku menyerahkan permohonan perpindahan posisi, para eksekutif ini awalnya tidak berencana untuk ikut campur. Tapi tidak ada yang menyangka, Bos Youpin akan menerima telepon dari Presiden Bai dari Bai Si, Bai Ji-nya. Meminta mereka untuk memenuhi semua permintaanku. Setelah mengetahui bahwa aku memiliki hubungan dengan Buddha yang begitu besar, departemen lain tentu saja tidak ingin memprovokasi. Jadi menyerahkan masalah ini kepada Wakil Direktur Su yang paling tidak memiliki status. Asisten yang mengetuk pintu merasakan suasananya tidak beres. Dengan gugup aku menelan ludah, Senior Li Xingyun. Tuan Su masih menunggumu. Aku mengangguk sopan, melewati Shenzuki dan hendak pergi. Pergelangan tanganku ditarik, Xingyun, dalam hal lain. Aku bisa membiarkanmu bersikap seenaknya. Tapi untuk tetap di sisiku, kamu tidak punya pilihan. Setelah kamu pikirkan baik-baik, datanglah padaku. Kejadian hari ini tidak akan kubahas lagi. Aku menatapnya. Aku merasa ini sangat konyol. Dia yang berselingkuh, dan akulah yang harus dimaafkan. Dengan dingin aku menarik tanganku. Jadi, apapun yang kau pikirkan, tidak ada lagi yang perlu kubicarakan denganmu. Setelah mengatakannya, aku pergi tanpa menoleh. Shenzuki menatap punggungku, matanya dipenuhi sedikit kegelapan. Wakil Direktur Su mondar-mandir di kantor selama belasan putaran sebelum memutuskan bagaimana mengaturku. Dia tidak bisa menyinggung Bos Youpin, apalagi presidennya. Tapi dia juga tidak ingin meninggalkanku. Orang yang hanya membawa masalah di sisinya, jadi berencana membuatku menyerah. Setelah memikirkan hal ini,
Aku datang tepat waktu. Dia membusungkan perutnya yang besar dan menyambutku untuk duduk dengan antusias. Xingyun, seluruh perusahaan tahu kamu cakap. Mengikuti Shenzuki selama bertahun-tahun ini, kamu telah menghasilkan banyak kinerja. Dan juga banyak menderita. Aku sangat senang kamu berada di bawahku. Aku sedikit mengerutkan bibirku, dengan sopan menunggu kelanjutan perkataannya. Aku akan menugaskanmu untuk membimbing 2 pendatang baru. Aku yakin kamu pasti tidak ada masalah. Wakil Direktur Su berencana menggunakan kebijakan dorongan, tetapi aku lebih ahli dalam penyutradaraan dan fotografi. Penyutradaraan adalah profesiku, fotografi adalah hobiku. Keduanya adalah semangatku. Meskipun mengikuti Shenzuki selama beberapa tahun terakhir ini, karena terlalu sibuk, pekerjaan di bidang ini berkurang banyak, tetapi tidak sepenuhnya terbengkalai. Terutama dalam 2 tahun terakhir, setelah tidak menjadi manajer Shenzuki, aku telah berpartisipasi dalam beberapa syuting drama kecil. Reaksinya cukup bagus. Wakil Direktur Su memasang wajah seolah mengerti, kebetulan sekali. Aku baru saja menugaskan kedua pendatang baru ini ke kru drama. Bagian peran mereka tidak banyak, tetapi sutradara ini adalah sutradara Niu Hong yang terkenal. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar. Aku akan mencarikanmu posisi. Bagaimana dengan asisten sutradara? Aku ingin mengatakan, kamu terlalu naif. Dia mungkin menyadari bahwa kata-kata ini agak berlebihan. Lalu mengubah kata-katanya, ini mungkin agak sulit. Magang pasti tidak ada masalah. Yang penting bagimu sekarang adalah belajar. Magang pada dasarnya hanyalah pekerjaan kasar, mendapatkan uang paling sedikit. Kerja paling banyak, paling berat, lalu dipersalahkan, dan dimarahi habis-habisan. Namun, jika bisa menjalin hubungan dengan sutradara Niu karena ini, itu bisa dianggap hal yang baik. Aku sedang mempertimbangkan semuanya. Wakil Manajer Umum Su mengira aku ragu. Melihat ekspresi lelah yang tak bisa kusembunyikan, Wakil Manajer Umum Su berkata, kamu tidak perlu terburu-buru menolak. Masih ada waktu untuk kompetisi ini. Bagaimana kalau aku memberimu cuti berbayar setengah bulan? Aku sudah bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun tanpa istirahat. Aku memang perlu istirahat dan mempertimbangkan situasiku saat ini. Aku mengangguk. Baik, kalau begitu tunggu aku menyelesaikan proposal lalu kembali mempertimbangkannya. Aku belum selesai bicara, sudah dipotong. Oke, kamu sementara menjadi manajer 2 pendatang baru ini. Xingyun, kamu ini benar-benar pengertian, tidak heran Shen Zuxin mempertahankanmu selama bertahun-tahun. Dia belum selesai bicara. Sudah menyadari kalau dia salah bicara. Lihat mulutku ini. Kamu pulang dan istirahat yang baik selama beberapa hari dulu. Aku menunggumu kembali. Ketika aku keluar, aku samar-samar mendengar wakil manajer umum bergumam, manajer umum Bai seharusnya tidak menyalahkannya, kan? Aku tidak mendengar dengan jelas, juga tidak peduli. Aku bersiap untuk naik taksi langsung pulang dan mulai istirahat. Keluar dari gedung perusahaan. Aku melihat Bai Jingya dan Maybach hitam yang sering dia gunakan. Shen Jingya turun dari mobil dan melambai padaku. Manajer umum Bai bilang akan mengajakmu makan malam, tapi dia ada rapat mendadak. Jadi dia menyuruhku menjemputmu duluan. Aku mengangguk dan naik mobil. Bai Jingya menemaniku makan malam. Keduanya akur seolah-olah tidak terjadi apa-apa malam itu. Tentu saja, aku masih merasa bimbang di dalam hati. Meskipun aku dan Bai Jingya tidak memiliki hubungan darah. Kalau terlalu lelah, bisa istirahat beberapa hari dulu. Lalu pertimbangkan masalah pekerjaan. Aku mendongak, tidak tahu sedang memikirkan apa, tersenyum agak canggung. Perusahaan memberiku cuti setengah bulan. Aku berencana besok mengunjungi guru dan sutradara si. Guruku, Huang Zixuan, adalah seorang sutradara terkenal internasional. Aku adalah murid kesayangannya. Sedangkan karya debut Shen Zuxin adalah peran pendukung dalam filmnya. Tempat pertama kali aku bertemu Shen Zuxin adalah di rumahnya. Dalam arti tertentu, dia dan sutradara si bisa dibilang mak comblang kami. Sekarang kami putus. Mereka berdua pasti akan sangat kecewa. Tapi aku juga tidak ingin menyembunyikan ini dari mereka. Keesokan harinya, aku datang ke rumah Huang Zixuan pagi-pagi sekali. Xingyun, kamu sudah lama tidak mengunjungi guru. Sutradara CMU setiap hari membicarakanmu dan Shen Zuxin. Ketika Huang Zixuan melihatku membuka pintu, senyum di wajahnya membuat kerutannya semakin jelas. Aku sangat menghormatinya. Melihat dia tersenyum, aku tidak bisa menahan diri untuk ikut tersenyum. Namun, dia segera mengerutkan bibirnya, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apakah Shigong ada? Aku datang hari ini selain menjenguk kalian, ada hal lain yang ingin kukatakan. Mendengar kata-kata ini, Huang Zixuan berhenti tersenyum. Apakah ini tentang kamu dan Shen Zuxin? Aku tidak menyangka dia akan menebaknya secepat itu. Saat datang, aku sudah memikirkannya dengan matang. Tetapi ketika menghadapi guru dan Shigong, aku tidak tahu bagaimana memulainya. Aku tidak memiliki keterikatan pada Shen Zuxin, hanya takut melihat mereka kecewa. Huang Zixuan menghela napas. Shigong Mu melihat di festival film bahwa Shen Zuxin, anak nakal itu, memberikan gelang pernikahan yang kau mohon. Dia marah karenanya selama 2 hari.
Ah, masuklah dan bicarakan. Aku merasa tidak enak karena desahannya. Gadis bernama Shen Zhuxing itu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan menghentikanku. Seharusnya aku memanggilnya dan memarahinya dengan benar. Biar dia tahu bahwa gelang pernikahan itu Xingyun. Selangkah demi selangkah berlutut untuk memohonnya. Shen Zhuxing adalah orang yang kau latih. Xingyun juga muridmu sendiri. Bagaimana dia bisa begitu melindungi anak laki-laki itu? Tidak peduli pada Xingyun? Kenapa kau tidak bicara? Shigong tidak mendengar suara untuk waktu yang lama, dan marah berbalik untuk memarahi bos lagi. Begitu dia berbalik, dia bertemu dengan tatapanku. Aku buru-buru berdiri dan mengulurkan tangan untuk membantunya. Shigong, ini aku. Aku tidak menangis ketika putus dengan Shen Zhuxing, tapi kali ini aku tidak bisa menahan air mata. Ayo, anak baik, kamu telah menderita. Shigong dengan sedih memelukku. Merasakan tubuhku bergetar sedikit karena terseduh-seduh. Shigong merasa sangat sakit. Dia juga hampir meneteskan air mata. Nada suaranya penuh dengan kesedihan dan kecemasan. Kamu memiliki keluhan. Katakan saja pada Shigong, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Shen Zhuxing ini benar-benar keterlaluan. Dia sangat tidak menghargaimu, Shigong sangat marah. Kalau aku jadi kau, bahkan jika kamu putus, aku juga. Huang Zishuan buru-buru menyela perkataannya. Semakin dia berbicara, semakin tidak terkendali. Dia menghela napas, tetapi juga merasa sedih dan menghiburku. Xingyun, kamu juga jangan terlalu sedih. Dunia hiburan ini penuh dengan kepalsuan. Dia mungkin tidak menghargaimu. Kamu juga jangan terlalu sedih. Huang Zishuan buru-buru menyela perkataannya. Semakin dia berbicara, semakin tidak terkendali. Dia menghela napas. Dia juga merasa sedih dan menghiburku. Xingyun, kamu juga jangan terlalu sedih. Dunia hiburan ini penuh dengan kepalsuan. Dia mungkin tidak menghargai perasaan kalian. Kalian telah melalui banyak hal bersama. Jika ada masalah, kalian harus duduk dan berbicara dengan baik. Dulu dia memperlakukanmu dengan baik. Kami dan kamu semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisa dibilang memegangnya di tangan takut jatuh. Memasukkannya ke dalam mulut takut meleleh juga tidak berlebihan. Shigong tidak senang dengan kata-kata ini. Dulu bagaimana? Itu dulu, dan Xingyun adalah pacarnya, jadi wajar jika dia melakukan semua itu. Apalagi, Xingyun telah menemaninya melalui begitu banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Orang lain tidak tahu. Shen Zhuxing, apa kamu tidak tahu? Kamu bilang industri hiburan itu palsu dan nyata, aku tidak membantah itu. Tapi jika Shen Zhuxing memberikan barang lain, aku masih bisa menerima, tapi Yuan Zuo tidak bisa. Bagaimana dia bisa seperti ini? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu? Dulu, Shen Zhuxing sangat ingin menjadi terkenal. Dia bekerja keras sampai jatuh sakit parah, hanya pingsan. Xingyun merawatnya siang dan malam, dan tidak melihatnya membaik, meminta bantuan Yuan Zuo. Memang benar itu adalah tindakan putus asa, tapi itu semua adalah niat baiknya. Itu karena dia melihatnya. Kata-kata terakhir kakak senior terdengar penuh kesedihan dan kemarahan. Huang Zishuan terdiam. Kata-kata ini tidak bisa dibantah, tapi dia juga tahu bahwa mereka berdua telah saling mendukung sampai hari ini. Sungguh tidak mudah, pasti akan dipenjara, tidak akan ada hukuman ringan. Aku ditarik oleh kakak senior untuk duduk di samping. Setelah menangis, aku merasa jauh lebih lega. Aku menggelengkan kepala, mataku masih berkaca-kaca, aku sudah sangat jelas tentang kebenaran masalah ini. Aku datang kali ini untuk memberitahu kalian bahwa aku sudah putus dengan Shen Zhuxing. Mulai sekarang kami tidak akan memiliki hubungan lagi. Kuharap kalian tidak kecewa padaku. Kakak senior memegang tanganku dan tertegun sejenak. Dia semakin menyayangiku. Anak bodoh, ini bukan salahmu. Bagaimana kami bisa kecewa padamu? Kemudian melihat Huang Zishuan, meskipun dia tadi menyarankan aku untuk putus, tapi itu hanya pelampiasan amarah. Di dalam hatinya, dia masih mendukung pendapat kakak senior. Mereka berdua harus berbicara baik-baik. Kedua anak ini, mereka menyayangi kami dari lubuk hati mereka. Mereka berdua menikah dan memiliki anak. Itu juga harapan mereka selama ini. Hanya saja Xingyun, apa kamu serius? Sebenarnya, apa yang dikatakan guru juga ada benarnya. Kalian harus berbicara baik-baik, jika tidak berhasil. Aku dan gurumu akan memanggil Shen Zhuxing, memarahinya dengan benar, lalu menyuruhnya meminta maaf padamu. Jangan bertindak gegabah, jika suatu hari nanti kalian menyesal karena perselisihan ini, semuanya akan terlambat. Kakak senior berpikir sejenak, lalu tetap menasihati. Aku menggelengkan kepala dengan lembut. Aku datang hari ini setelah memikirkannya dengan matang, putus bukan karena dorongan sesaat. Saya sudah mengajukan permohonan ke perusahaan untuk meninggalkan timnya. Selanjutnya akan mulai membimbing pendatang baru. Kemudian mengembangkan sutradara dan fotografer yang saya sukai, ini juga dianggap tidak mengecewakan guru. Atas bimbingannya selama bertahun-tahun, Huang Zishuan tertegun. Awalnya mengira saya hanya bertindak impulsif. Tidak menyangka ternyata sudah mempertimbangkan dengan begitu matang. Shigong terdiam sejenak. Menggenggam tangan saya semakin erat, wajahnya penuh perhatian. Aku tahu anak ini.
Selalu punya pendirian sendiri, tetapi kamu dan Shen Zuxin sudah lama bersama. Di hatinya, kamu benar-benar tak tergantikan, bukan berarti dia tidak pernah mengerti. Apakah kamu yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi? Saya mendongak, ekspresi saya tegas. Sigong, saya bukan parasit, saya tidak hidup bergantung pada pria. Apalagi tidak mau membuang-buang hidup untuk menunggu orang yang tidak pasti, ini sama sekali tidak ada artinya. Tapi kamu sangat mencintainya, apakah kamu benar-benar tega? Kalimat ini membuat hati saya merasakan sedikit kepahitan, karena dia tidak mencintaiku, maka aku juga tidak akan mencintainya lagi. Ini bisa dianggap mencabut akar. Mungkin akar cinta sulit dicabut, tetapi sedikit demi sedikit. Saya akan bisa mencabutnya dari lubuk hati. Sigong melihat tatapan tegas saya, matanya memancarkan apresiasi. Dia sudah lama melihat bahwa saya tampak lemah di luar, tetapi sebenarnya hati saya lebih kuat dari siapapun. Saya seperti bunga yang mekar di tebing curam, berdiri melawan angin, pantang menyerah. Dia dan Huang Zishuan bisa melihat bahwa tekad saya sudah bulat, tidak bisa digoyahkan. Xingyun, jika nanti merasa dirugikan lagi, jangan menanggungnya sendirian, aku dan gurumu. Meskipun kekuatan kami di lingkaran ini tidak seperti dulu, tetapi masih bisa mengatakan beberapa patah kata. Kata-kata ini membuat mata saya memerah lagi, keluhan yang terkumpul selama 2 tahun terakhir seolah-olah akan dilampiaskan hari ini. Sigong mengajak saya makan malam, dia mengobrol omong kosong dan mencoba menggali beberapa informasi dari saya. Ternyata masih ada denda masa kecil. Setelah saya pergi, ekspresi Sigong langsung menjadi dingin. Huang Zishuan mencoba membujuk, jangan terburu-buru marah dulu, mungkin ada kesalahpahaman. Pemuda itu di atas panggung meminta sesuatu di depan semua orang, Shen Zuxin juga memiliki hubungan dengannya. Mungkin hanya karena tidak ingin membuatnya kehilangan muka. Dia butuh muka. Lalu apakah Xingyun tidak membutuhkannya? Jika orang luar tahu, hadiah itu darinya. Shen Zuxin memakainya selama bertahun-tahun dan tidak pernah melepaskannya, tetapi memberikannya kepada saingannya dalam cinta. Bagaimana orang luar memandang Xingyun? Mereka punya perasaan, apakah Xingyun tidak punya? Jangan membuat masalah denganku. Hal-hal anak muda, cinta yang tiba-tiba tidak sebanding dengan teori sesat perjodohan. Aduh, suamiku, aku hanya tidak tahan melihat Shen Zuxin menindas Xingyun. Sekarang, segera cari seseorang untuk menyelidikinya. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Sigong semakin marah saat berbicara, Huang Zishuan tidak berani menunda. Segera menelepon seseorang untuk mencari tahu, dan baru tahu bahwa Shen Zuxin selama 2 tahun terakhir ini terus-menerus membuka jalan dan mengirim sumber daya untuk Wang Xiaojian. Ekspresi Sigong menjadi lebih suram. Awalnya aku merasa Shen Zuxin adalah orang yang perhatian, jadi aku merasa tenang membiarkan Xingyun bersamanya. Tanpa diduga, dia ternyata begitu tidak tahu batas. Aku berkata, berdasarkan perasaan Xingyun padanya, dia seharusnya tidak berkecil hati hanya karena masalah ini. Kamu juga, mengapa kamu tidak menyelidiki hal-hal ini lebih awal? Xingyun menderita begitu banyak keluhan. Huang Zishuan merasa sangat dirugikan karena dimarahi oleh suaminya, tetapi tidak berani membantah. Sigong membanting meja dengan keras. Sekarang, segera telepon Shen Zuxin dan suruh dia datang. Xingyun bisa menahan amarah ini, tetapi aku tidak bisa. Huang Zishuan takut suaminya akan semakin marah. Tidak berani menunda, segera menelepon Shen Zuxin. Sigong menenangkan emosinya. Xingyun ingin mengembangkan karirnya sendiri. Kamu akrab dengan aspek syuting dan penyutradaraan. Manfaatkan beberapa tahun ini saat perkataan kita masih berguna. Bantu sebanyak mungkin. Aduh, jangan khawatir tentang ini. Xingyun adalah murid kesayanganku. Dulu, demi Shen Zuxin, dia menyerahkan jalan ini. Yang paling sakit hati sebenarnya adalah aku. Apa kau lupa aku pernah bertengkar denganmu karena masalah ini? Menyalahkanmu karena membuat perjodohan yang tidak benar? Dia menghela nafas. Sekarang kupikir-pikir, aku juga menyesalinya. Ketika Shen Zuxin menerima telepon, dia sedang makan malam dengan Wang Xiaojian. Dia memenangkan hadiah besar dan berinisiatif untuk memintanya mentraktirnya. Shen Zuxin awalnya merasa kesal karena mengusulkan putus. Ketika menerima telepon, dia mendengar suara Wang Xiaojian yang setengah merajuk. Tanpa berpikir panjang, dia langsung setuju. Di tengah makan, Wang Xiaojian tampak sedikit kecewa. Apakah Li Xingyun mencarimu? Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bukan dia. Guru tiba-tiba menyuruhku pergi ke rumahnya. Aku harus pergi. Apakah itu senior Huang Zishuan? Aku selalu merasa dia sangat hebat. Bisakah kamu mengajakku mengunjungi dia? Shen Zuxin awalnya ingin menolak. Tapi melihat tatapan penuh harapnya, kata-kata penolakan tertelan kembali. Dia tidak tahan untuk mencubit pipi putihnya. Ayo pergi. Tapi di sana, bicaralah dengan hati-hati. Guru tidak suka orang yang suka mencari muka. Wang Xiaojian dengan marah menepis tangannya. Ada harapan dalam suaranya. Aku hanya ingin bertemu dengan senior Huang. Jika aku punya kesempatan untuk bermain dalam film yang dia sutradarai. Bahkan jika hanya peran pendukung,
Aku akan sangat puas. Shen Zuxin menatapnya dengan lembut. Jika guru kembali, aku akan berusaha membantumu mendapatkan peran. Rumah Huang Zixuan adalah sebuah rumah kecil. Di depannya ada halaman kecil yang tidak terlalu besar. Gerbangnya adalah pagar biasa. Mereka berdua duduk di dalam rumah. Dari jendela mereka bisa melihat pemandangan di depan gerbang. Melihat Shen Zuxin turun dari mobil. Huang Zixuan tidak bisa menahan diri untuk menasihati. Suamiku, bicaralah nanti. Zixuan ada di sini. Saat berbicara, dia mempertahankan. Dia belum selesai berbicara, ketika guru besar dengan marah menampar lagi. Di atas meja, Huang Zixuan terkejut. Kenapa kamu begitu kaget? Bukankah sudah kubilang jangan marah dulu? Aku tidak marah. Lihat, mereka sudah datang. Lagi pula, soal marah atau tidak, guru besar mencibir dingin dan menghentikan Bibi yang akan membuka pintu. Jangan bukakan pintu untuknya. Guru besar melihat Shen Zuxin turun dari mobil dan Wang Xiaojian membuka pintu mobil. Saat ini Huang Zixuan hanya melihat mereka berdua berdiri berdampingan di depan pintu. Wang Xiaojian sedikit mendongak. Dan berbicara dengan Shen Zuxin, menatap wanita di sampingnya dengan kagum. Tapi dari penampilannya, mereka serasi. Tapi dibandingkan denganku, masih kurang. Huang Zixuan mengeluarkan ponselnya dan mencari nama Wang Xiaojian di Baidu. Dia memilih foto dan membandingkannya dengan orang di luar pintu. Akhirnya dia menyimpulkan, itu Wang Xiaojian. Setelah dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening. Kita tidak punya hubungan dengan anak laki-laki ini. Untuk apa dia datang? Kamu benar-benar sudah tua, otakmu juga tidak berfungsi dengan baik. Guru besar merasa sesak di dada karena marah. Tentu saja dia datang bersama kakak perempuannya yang baik untuk mencari muka. Huang Zixuan tertawa riang. Kamu harus menyayangi Xing Yun, jangan terlalu marah karena masalah ini. Jangan merusak kesehatanmu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku ikut kamu. Di luar, Shen Zuxin sudah menekan bel pintu untuk kedua kalinya. Telepon dia, katakan bahwa kita baru saja pergi sebelum dia datang. Biarkan dia menunggu di luar pintu. Guru besar memberi isyarat lagi. Xiao Qing, sekarang kamu juga pergi dan katakan padanya bahwa dia terlambat. Kita baru saja pergi 10 menit yang lalu. Biarkan dia menunggu di luar pintu. Pengasuh Xiao Qing ragu-ragu. Tuan, jika dia ingin masuk, apa yang harus kukatakan? Menghalangi pintu dan tidak boleh dibuka. Katakan saja padanya. Aku bilang menunggu di depan pintu. Huang Zixuan mengerti maksudnya, merasa dia membela Xing Yun. Tapi pembelaan ini tidak besar, lebih berupa teguran. Huang Zixuan kemudian meneleponnya. Baik, guru. Aku menunggu di rumah. Jangan terburu-buru. Baik, baik. Setelah menutup telepon, Wang Xiaojian tersenyum tipis. Tampak polos dan tidak berbahaya. Kalau begitu, ayo pergi. Toh, hari ini tidak ada apa-apa. Shen Zuxin menenangkannya dengan mengelus kepalanya. Lalu menatap Xiao Qing. Kalau begitu, Sister Qing, mari kita masuk dulu. Xiao Qing sama sekali tidak berniat membuka pintu. Tersenyum sopan. Tuan berkata, biarkan Anda menunggu di luar pintu. Mereka akan segera kembali. Shen Zuxin tampak bingung. Di luar pintu, guru dan suami guru selalu menyayangiku. Memperlakukan kami seperti anak sendiri. Mereka berinisiatif menelepon, memintanya datang. Keluar sementara saja sudah aneh, kenapa tidak boleh masuk? Shen Zuxin bertanya. Apakah kamu tahu ada urusan apa mereka? Pergi kemana? Jika ada masalah, aku bisa membantu. Xiao Qing menggelengkan kepala, tidak tahu. Tuan dan Nyonya hanya bilang ada urusan. Wang Xiaojian berdiri di samping, juga merasakan ada yang tidak beres. Dia menoleh dan menenangkannya. Sister Shen, jangan banyak berpikir. Mungkin hanya ada urusan mendadak, menyuruh kita menunggu di sini. Tunggu saja sebentar. Cuacanya juga tidak panas. Anggap saja menikmati pemandangan. Lingkungan ini lumayan, kan? Rambut Wang Xiaojian hari ini sedikit mengembang, mengenakan pakaian kasual. Penampilannya secara keseluruhan cerah dan tampan. Tapi dari penampilannya, dia terlihat seperti mahasiswa yang belum lulus. Hati Shen Zuxin sedikit tergerak. Dia merapikan rambutnya yang berantakan tertiup angin. Sikap mesra mereka membuat Si Gong hampir menjatuhkan cangkir di tangannya. Huang Zixuan segera menghentikannya. Tenanglah, ini porselen Jingdezhen kelas atas. Si Gong mendengus dingin. Dia meletakkannya dengan keras di atas meja. Shen Zuxin dan yang lainnya menunggu selama lebih dari 1 jam. Dia melihat jam tangannya, ekspresinya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Ingin menelepon untuk bertanya. Namun, Wang Xiaojian menghentikannya, tunggu sebentar lagi, kita sudah menunggu selama ini. Bagaimana jika membuat guru Huang tidak senang dan kesannya menjadi buruk? Shen Zuxin menarik napas dalam-dalam. Menekan kegelisahan yang tak terkendali di hatinya, setelah menunggu kira-kira setengah waktu, Xing Yun, tetangga keluar dari rumah. Sambil tersenyum bertanya, apakah datang menemui guru Huang? Shen Zuxin tidak berbicara. Wang Xiaojian menjawab singkat, ya.
Aduh, kadang-kadang aku benar-benar iri pada pasangan guru Huang. Meskipun mereka tidak memiliki anak. Tetapi sekarang setelah pensiun di rumah, sering ada murid yang datang mengunjunginya. Tadi pagi, baru saja datang seorang pemuda tampan. Tetangga ini sangat ramah, begitu mulai mengobrol tidak bisa berhenti. Kalian tidak tahu, aku belum pernah melihat pemuda setampan itu. Guru Huang ini membuat film, tidak tahu apakah pemuda itu adalah pemeran utama pria dalam filmnya? Shen Zuxin tidak berminat mendengarkannya. Wang Xiaojian justru tertarik dengan kalimat, belum pernah melihat pemuda setampan itu. Di depannya masih dipuji tampan, dia terdiam sejenak. Menggambarkan ciri-cirinya secara singkat, lalu bertanya, apakah itu dia? Wang Xiaojian baru berbicara setengah kalimat, raut wajah Shen Zuxin sudah berubah tidak baik. Dia bertanya, tetangga itu sangat bersemangat, benar, benar, benar. Setinggi itu, wajah kecil itu sangat halus. Mendengar kata-kata ini, Shen Zuxin juga tidak ingin mengalah padaku, jadi tidak menghubungiku. Kemarin tahu wakil Direktur Su memberiku cuti setengah bulan, tidak kusangka hari ini guru dan kontraktor di sini mengeluh. Tidak heran biasanya mereka berdua sangat baik padaku, tapi hari ini sangat sulit dihadapi. Wang Xiaojian yang sedikit mengerutkan alisnya, merasa bahwa aku tidak hanya keras kepala dan egois, tetapi juga sangat licik, melihat mereka berdua menunggu hampir 2 minggu. Huang Zixuan meneleponnya, Shen Zuxin, aku dan kontraktor di sini. Benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Kamu pulang duluan saja, lain kali aku akan mencarimu. Shen Zuxin menahan emosinya dan menjawab, telepon sudah ditutup. Kedinginan di matanya semakin dalam. Tetangga itu sepertinya tidak menyadari dan terus bertanya. Kalian saling kenal? Apakah dia punya pacar? Shen Zuxin tidak menjawab pertanyaan ini. Malah bertanya kepadanya, apakah kamu melihat pasangan guru Huang keluar hari ini? Tetangga itu berpikir sejenak, kalau pagi, aku tidak memperhatikan. Tapi setelah pemuda itu datang, aku tidak melihat guru Huang dan istrinya keluar. Dan pemuda itu. Tidak lama setelah pergi, kalian sudah datang. Aku melihat kalian di luar. Berdiri lama, baru aku penasaran keluar bertanya. Xiao Qing tidak lama keluar. Tetangga ini kebetulan tidak melihatnya. Tapi kebetulan kata-kata ini, aku baru saja pergi. Guru sudah memanggilnya datang, bahkan tidak menyuruh masuk. Ini mana mungkin ada urusan. Jelas-jelas hanya melampiaskan amarah untukku. Huang Xiaojian menatap ekspresinya, dengan lembut menghibur. Kak Shen, jangan marah dulu. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kalian hanya bertengkar. Dia tidak mungkin membicarakanmu yang buruk di depan guru Huang. Bahkan jika dia benar-benar mengatakan sesuatu. Guru Huang juga bukan orang yang tidak mengerti persoalan, kan? Masalah hari ini, pasti ada kesalahpahaman. Bicaralah baik-baik dengan Li Xingyun. Dia sangat menyukaimu. Kamu terus mengabaikannya seperti ini, akan membuatnya sedih. Shen Zuxin sudah sangat marah. Karena bujukannya, masalahnya sudah jelas di depan mata. Xiaojian masih membelaku. Dia benar-benar tidak mengerti. Xiaojian begitu lembut dan polos, kenapa aku tidak menyukainya? Hanya gara-gara tahi lalat pernikahan juga sampai bertengkar dan putus, sampai di depan guru Huang. Semakin Shen Zuxin memikirkannya, semakin marah dia. Setelah mengantar Huang Xiaojian kembali ke tempat tinggalnya, dia langsung pergi ke apartemen kecil yang kusewa. Li Xingyun, sambil membanting pintu, dia berteriak keras. Api amarah di matanya seolah hendak langsung membara. Tetangga di sebelah terkejut dan membuka sedikit pintu untuk mengingatkan. Pak, jangan digedor. Penghuni sebelah sudah 2 hari tidak pulang. Shen Zuxin memakai masker. Orang itu untuk sementara tidak mengenalinya, dan juga takut dia adalah orang gila yang nekat. Setelah berkata demikian segera menutup pintu. 2 hari tidak pulang, apartemen ini adalah tempatku tinggal ketika dia mengenalku. Selain di sini, aku tidak punya tempat untuk pergi. Saat seperti ini sedang libur, bagaimana mungkin 2 hari tidak pulang? Dia menahan amarahnya. Teleponku belum tersambung. Sepupuku Lin Jianfeng menelepon duluan. Shen Zuxin belum menjawab, bahkan belum sempat berbicara, dia sudah bertanya dengan semangat. Akhirnya aku dengar dari asistenmu, kamu putus dengan Li Xingyun, lalu kapan kamu berencana untuk mengumumkan hubunganmu dengan Xiao Jian? Lin Jianfeng sangat mengagumi sepupunya, Shen Zuxin, dan juga menyukai Wang Xiaojian. Kakak tetangga yang lembut ini, sebanyak dia menyukai mereka, sebanyak itu pula dia membenciku. Seorang yatim piatu tanpa kekuasaan dan pengaruh, selain tampan, bagaimana bisa pantas untukmu, Ratu Film? Kalimat ini membuat alis Shen Zuxin semakin berkerut. Omong kosong apa yang kamu dengar? Kapan aku berhubungan dengan Xiao Jian? Lin Jianfeng terkejut. Bukan begitu, Kak, apa maksudmu? Kamu bahkan memberikannya di depan seluruh penonton nasional, gelang jodoh itu kepada Kak Xiao Jian. Jika kamu tidak menjalin hubungan dengannya, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di depan orang lain nanti? Shen Zuxin tertegun. Apa maksudmu? Lin Jianfeng terdiam sejenak. Apakah kamu tidak tahu apa fungsi gelang jodoh itu?
Bukankah itu sesuatu yang kamu dapatkan dari Gunung Wudang? Shen Zuxin menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kamu bilang kalau gelang jodoh itu diberikan kepada Xiao Jian, berarti harus menjalin hubungan dengannya? Lalu, ada apa dengan Gunung Wudang? Apa kamu benar-benar tidak tahu? Lalu dari mana gelang jodoh itu berasal? Kudengar Gunung Wudang sangat ampuh untuk mencari jodoh. Gelang jodoh itu adalah benda unik untuk mencari jodoh dari Gunung Wudang. Kata-kata ini membuatnya tertegun sejenak. Lin Jianfeng melanjutkan, tapi aku perhatikan di atasnya. Ada ukiran bunga lotus, itu seharusnya berarti memohon keselamatan. Memikirkan kata-katanya. Gelang jodoh ini kuberikan padanya setelah dia sakit parah. Saat itu kami baru saja bersama. Masih dalam masa pacaran yang penuh gairah, meskipun hadiahnya tidak terlalu mahal, tapi dia sangat senang saat memakainya di tangan. Aku bilang itu untuk menjaga keselamatan, dan memintanya untuk selalu memakainya, dan dia memakainya selama 5 tahun. Saat ini, mengingat kembali adegan saat itu, wajah tampan anak laki-laki itu, dengan mata penuh cinta, masih membuatnya terharu. Melihat dia terdiam, Lin Jianfeng memanggilnya. Kak, banyak orang tahu. Gelang jodoh adalah benda untuk mencari jodoh, kamu memberikannya kepada Kak Xiao Jian sekarang. Sudah tersebar luas di internet. Berita tentang hubunganmu. Shen Zuxin baru sadar dan tertegun, tidak bisa menggambarkan apa yang dirasakannya. Tapi aku mengerti alasan dari sandiwaraku ini. Lin Yuanzhu adalah takdir yang kumohon. Aku bisa menerima jika dia tidak memakainya, tapi aku tidak bisa menerima jika dia memberikannya pada orang lain. Memikirkannya, dia tertawa kecil. Lin Yuanzhu membuat keributan besar, mulai dari putus hingga keluar dari tim, bahkan mengadu kepada guru. Semua itu hanya untuk memberikan penjelasan pada dirinya sendiri, agar dia tahu betapa dia menghargai takdir ini. Shen Zuxin tersadar dan berkata, urus saja urusan kelulusanmu sendiri. Bukan urusanmu untuk bertanya. Setelah dia mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Aku berencana meneleponnya setelah aku keluar dari rumah Huang Zixuan. Awalnya aku berencana pulang dan beristirahat, tapi tanpa sadar aku malah berkendara menuju kaki Gunung Wudang. Aku turun dari mobil dan melihat ke puncak gunung. Samar-samar aku bisa melihat kuil. Sejak aku dewasa, aku sudah datang ke sini 3 kali. Pertama kali adalah setelah orang tuaku meninggal, aku dititipkan di keluarga Bai. Orang-orang dari keluarga Bai membawaku ke sini untuk menyalakan lampu kehidupan bagi orang tuaku. Kedua kalinya adalah untuk Shen Zuxin. Aku bersujud dan berdoa agar dia selamat, memohon takdir untuk kami. Ketiga kalinya juga untuk Shen Zuxin. Setelah dia selamat, aku datang ke sini untuk menunaikan nazar, dan sekalian memohon lagi untuk takdir kami. Aku berputar melewati depan, dan diam-diam pergi ke pohon harapan di belakang, yaitu pohon cemara tua yang sudah hidup ratusan tahun, dengan dahan yang rimbun. Pohon itu penuh dengan kain merah. Aku mengulurkan tangan dan menyentuh liontin giok yang kupasang saat itu. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, liontin itu masih berkilau dan kain merah di bawahnya juga tidak pudar. Semoga Shen Zuxin dan Li Xingyun bersama selamanya. Aku mencoba mengambil liontin giok di tanganku, tapi karena terlalu banyak liontin harapan yang digantung, mereka saling melilit dan sulit dilepaskan. Orang-orang sudah pergi. Jadi mengapa harus terpaku? Kain merah masih melilit, menggantung di pohon bagian atas dan bawah. Di sebelahnya juga tergantung jimat keselamatan yang kupasang untuk Shen Zuxin. Semoga Shen Zuxin selalu sukses dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku menariknya sedikit, hanya rumbai-rumbainya yang terlepas dan kain merahnya robek. Tapi masih tergantung erat di pohon. Aku ingin mencari gunting atau alat lainnya untuk memotongnya. Tapi belum sempat aku menemukannya, aku mendengar telepon berdering. Itu Shen Zuxin. Aku berdiri di beranda, menatap liontin giok yang kurobek. Shen Zuxin sudah lama menunggu di ujung telepon. Saat telepon hampir mati secara otomatis, ada apa? Suaraku terdengar dingin. Seolah seember air dingin menyiram hati Shen Zuxin, tatapannya kembali mendingin. Jangan katakan dia sekarang tahu tentang masalah sumber suara, bahkan jika tidak tahu. Dia juga berpikir, asalkan menunggu 2 hari, aku berpikir jernih. Akan kembali patuh di sisinya seperti sebelumnya. Mengenai dia memutuskan hubungan denganku. Anggap saja tidak pernah terjadi. Melihat penampilanku yang tertekan, hatinya juga akan merasa iba. Mengetahui masalah sumber suara, dia sudah hampir tidak bisa menahan masalah aku mengadu pada guru Huang. Memutuskan untuk berbicara baik-baik denganku. Tapi saat ini mendengar sikapku yang dingin, rasa iba Shen Zuxin padaku itu seketika runtuh. Suaranya dingin, apa kau hari ini pergi mencari guru Huang untuk mengadu? Sengaja membuatnya mempersulitku. Iya kan? Aku merasa dia tidak masuk akal. Tidak. Dia malah mencibir. Benarkah? Kau sekarang menjadi begitu munafik. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Jari-jariku yang memegang telepon sedikit gemetar, melirik lagi ke arah punggung. Nada bicara pihak itu begitu asing, membuatku mengira salah sambung, juga mulai meragukan. Bersama dengan Shen Zuxin selama 5 tahun, apakah aku benar-benar mengenalnya?
Shen Zuxin tidak mendengar jawabanku. Mengira aku merasa bersalah, sekali lagi cibiran dingin, kenapa tidak bicara? Apa saja yang kau katakan pada guru Huang? Mengatakan kita bertengkar, memintanya untuk menghukumku. Juga mengancamku untuk membujukmu, aku menundukkan pandangan, tatapanku dengan samar menatap ujung kaki. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak membutuhkanmu untuk membujukku, Li Xingyun. Jika kau masih ingin bersamaku, tunjukkan sikap ingin bersama. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Bagaimana aku padamu, seharusnya kau tahu. Aku masih mencintaimu, tapi bukan berarti aku akan selalu menoleransi semua temperamen burukmu ini. Jika kau masih menginginkan proyek film itu, sekarang datang ke perusahaan mencariku. Aku mengerutkan kening. Sekarang tidak bisa pergi. Baru dia teringat. Aku tidak di rumah. Dan aku tidak punya banyak teman. Aku tidak punya banyak teman. Yang paling sering dia lihat adalah putri manja keluarga Bai Xingyan. Bai Xingyan adalah kakak keduaku yang tidak berguna. Saat sekolah sering menjemput dan mengantarku pulang. Shen Zuxin pernah melihat beberapa kali. Aku tidak ingin orang lain berpikir aku berlindung pada keluarga Bai. Di luar hanya mengatakan sebagai teman. Shen Zuxin tidak suka aku terlalu banyak berhubungan dengan lawan jenis. Jadi, aku jarang mengizinkan keluargaku datang. Kebetulan, setelah itu, dia pergi ke luar negeri, dan kami semakin jarang bertemu. Tetapi dia kadang-kadang menemukan bahwa kami masih berhubungan, Shen Zuxin akan cemburu. Aku berkali-kali membujuknya karena ini. Wajah Shen Zuxin muram. Begitu cepat mencari pengganti, kamu di mana? Aku akan menemuimu. Pandanganku beralih dari Gio ke pegunungan yang berlapis-lapis di kejauhan. Tertawa kecil. Gunung Wudang. Apakah kamu mau datang? Dia berhenti sejenak. Gunung Wudang, yang baru saja disebutkan oleh Lin Jianfeng. Mencari jodoh, tempat untuk mencari jodoh. Dia pergi mencari jodoh lagi. Shen Zuxin menghela napas lega, nadanya juga melunak tanpa sadar. Datang ke kantorku besok pagi. Masih ada yang perlu dibicarakan tentang proyek ini. Aku tidak bertanya lagi. Sudah selesai? Setelah selesai, aku langsung menutup telepon. Aku bertanya seperti ini, tetapi tidak memberi Shen Zuxin kesempatan untuk berbicara. Langsung menutup telepon. Pandanganku kembali tertuju pada benda yang telah dirusak itu. Tidak perlu lagi membuang-buang tenaga. Aku berbalik dan pergi, menyalakan kembali sebuah lampu abadi. Lalu turun gunung. Shen Zuxin dipenuhi amarah, dengan marah dan frustrasi. Menendang pintu kamar. Dia tahu bahwa impianku selama ini adalah menjadi seperti guru Huang. Sutradara hebat. Proyek film ini adalah hasil negosiasiku selangkah demi selangkah. Saat kontrak baru saja ditandatangani, aku dengan gembira melompat-lompat di sekitarnya seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Dia juga tidak bisa menahan diri untuk ikut senang bersamaku. Hubungan kami begitu baik selama ini, dia benar-benar tidak mengerti. Film murahan yang tidak berharga, mengapa layak membuatku begitu bersemangat? Shen Zuxin ingin mengirim pesan lagi padaku. Untuk memberinya pelajaran, tetapi manajernya menelepon. Proyek film Shenzhen itu. Ada sedikit masalah. Shen Zuxin terkejut. Dia debut selama 5 tahun dan dengan cepat menjadi terkenal. Selain faktor keberuntungan, dia juga mengandalkan kemampuannya. Tetapi ada terlalu banyak batasan dalam pembuatan film. Usia, naskah, energi, dan berbagai faktor lainnya. Jika ingin berkembang dalam jangka panjang di industri hiburan, hanya berdiri di tempat saat ini tidaklah cukup. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah mengembangkan pekerjaan di belakang layar. Tetapi tidak terlalu lancar. Proyek film yang aku ambil ini adalah titik balik yang penting. Jadi, ketika proyek itu dipastikan, dia tidak hanya senang untukku, tetapi juga untuk karirnya sendiri. Perkembangan lebih lanjut dari kebahagiaan. Jelas-jelas kontrak sudah ditandatangani, apalagi yang bisa terjadi? Sang manajer ragu-ragu berbicara. Penanggung jawab umum di sana entah bagaimana mengetahui tentang proyek ini. Untuk sementara, Li Xingyun tidak lagi bertanggung jawab. Situasinya langsung berubah, dan dia berkata terus terang. Jika bukan dia yang bertanggung jawab di kemudian hari, maka tidak ada gunanya berdiskusi. Shen Zuxin terdiam. Kontrak sudah ditandatangani hitam di atas putih. Dia ingin melanggar kontrak, tetapi sang manajer berkeringat dingin. Dia berkata, kontrak ditandatangani oleh Li Xingyun, dan namanya juga tertulis Li Xingyun. Dia hanya mengakui Li Xingyun. Kak Shen, bagaimana kita harus menjawab? Shen Zuxin menarik napas dalam-dalam. Tenangkan dulu emosi pihak sana. Aku akan berbicara dengan Li Xingyun. Dia tahu. Aku pasti tidak rela kehilangan proyek ini. Dia pasti akan datang besok. Semua urusan akan dibicarakan besok saat bertemu. Dia ingin melihat berapa lama aku bisa bertahan. Awalnya aku tidak ingin lagi terlibat dengan Li Xingyun, tetapi setelah dipikir-pikir, proyek ini adalah yang aku ikuti dari awal hingga akhir. Selain karena aku ingin melakukannya, aku juga ingin memberikan penjelasan kepada investor. Jika karena ini aku kehilangan kepercayaan, itu tidak akan menguntungkan perkembangan masa depanku.
Keesokan harinya, aku pergi ke perusahaan pagi-pagi, tetapi tidak menyangka bertemu dengan orang lain yang tidak ingin kutemui di kantor Shen Zuxin. Sepupu Shen Zuxin, Lin Jianfeng. Dia masih dengan sikapnya yang arogan dan mendominasi. "Kak, kamu sudah kembali?" Mendengar suara pintu, dia segera berbalik. Melihat siapa yang datang, senyum di wajahnya langsung memudar. "Kenapa kamu?" Lin Jianfeng mencibir. Ekspresiku dingin, aku mengangkat mata dan menatapnya. "Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa datang?" "Li Xingyun, aku datang karena Shen Zuxin adalah kakakku." "Siapa kamu hingga berani datang ke sini? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu tentang kamu dan kakakku putus? Coba kamu timbang dulu, seberapa berat dirimu? Antara kalian berdua, kamu yang berinisiatif." Dengan ekspresi ganas dan tergesa-gesa, Lin Jianfeng hari ini mengenakan model terbaru pakaian Nike. Itu adalah pakaian yang baru-baru ini kubelikan untuknya. "Mengenakan pakaian yang kubelikan untuk memarahiku?" Aku mencibir. "Lepaskan dulu pakaian yang kamu kenakan ini. Baru tunjukkan kehebatanmu padaku." Wajahnya memerah karena marah. "Aku juga tidak memintamu untuk membelikan pakaian ini. Kamu ingin aku kembali lalu mengembalikannya padamu?" Aku menyunggingkan senyum dingin. Hanya saja senyum itu tidak sampai ke mata. "Lucu, jika kamu ingin mengembalikan, kembalikanlah dengan bersih. Kembalikan semua pakaian yang kuberi padamu. Sebaiknya juga pergi dari rumah yang kusewakan untukmu. Shen Zuxin sudah putus. Seharusnya kamu juga tidak ingin menyimpan barang pemberianku lagi. Selamat tinggal rumah sewaanku." Lin Jianfeng sangat marah sampai wajahnya lebih buruk dari sebelumnya. Dulu, saat bersama kakaknya, dia sangat baik padaku. Sekarang setelah putus, dia langsung berbalik dan tidak mengakui siapa aku. Ya, dia benar-benar munafik. Pantas saja pacarnya direbut oleh Xiao Jian. Asisten Shen Zuxin melihat keduanya hampir berkelahi dan mencoba melerai. "Xiao Lin, Guru Li, kalian tenanglah. Kita semua adalah keluarga." Keributan seperti ini benar-benar merusak suasana. Lin Jianfeng melampiaskan semua amarahnya padanya. "Keluarga apaan? Apa kau tidak dengar dia dan kakakku sudah putus? Dan kau?" Dia tampak tidak percaya. Jari-jarinya hampir menusuk hidungku. "Li Xingyun, bukankah semua uang yang kau gunakan adalah uang kakakku? Bagaimana bisa kau dengan bangga mengatakan barang-barang itu kubelikan untukmu? Bagaimana bisa kau dengan bangga meminta barang itu kembali?" Aku tertawa dingin, ekspresiku acuh tak acuh, namun tetap tampan mempesona. "Aku dan Shen Zuxin bersama selama 5 tahun, tapi aku tidak pernah mengambil sepeser pun uangnya. Sebaliknya, aku bekerja untuknya selama 5 tahun, tapi tidak menerima gaji sepeser pun. Dialah yang berutang padaku." "Mengerti?" Saat aku selesai berbicara, Shen Zuxin kebetulan masuk. Dia mendengar kalimat itu dengan jelas. Wajahnya suram seperti air yang mati. Sekali kena angin tidak bisa sehari-hari. Bagaimana mungkin? Dia berjalan ke depan Shen Zuxin. Menarik lengannya. "Kak, dengarkan apa yang dia katakan." Shen Zuxin menatapku dengan diam. Karena tahu kemarin aku kembali ke Wudangshan dan memohon untuk jodoh kami, amarahnya sudah banyak mereda. Nada bicaranya saat terakhir kali berbicara denganku kemarin juga jauh lebih baik. Kupikir aku akan mengerti. Tidak kusangka dia akan bertindak keterlaluan, bahkan mengucapkan kata-kata seperti meminta uang. Shen Zuxin memejamkan mata. Meredakan emosinya. "Li Xingyun, aku memintamu datang hari ini bukan hanya untuk membahas masalah proyek. Aku juga ingin berbicara baik-baik tentang masalah di antara kita. Sudah ribut selama berhari-hari. Li Xingyun, bukankah kamu hanya ingin aku mengambil kembali tali jodoh itu? Aku akan mengambilnya kembali agar kamu bisa berbicara dengan baik. Sebelum berpisah, aku tak percaya melihatmu berkata, 'Bagaimana bisa kau meminta itu kembali?'" Shen Zuxin menatapku dengan mata dingin, aku tetap tersenyum tipis, hanya saja senyum itu tak sampai ke mata. Barang yang sudah kotor, aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah di tempat sampah. Emosi yang sedari tadi ditekan Shen Zuxin akhirnya tak terkendali. Ekspresinya berubah. "Li Xingyun, cukup, aku tidak punya kesabaran lagi. Tunggulah sampai kau tenang, atau kau tidak akan punya kesempatan untuk menyesal." Aku menarik senyumku, aku mencari sedikit saja kesan yang kukenal darinya. Tapi hasilnya nihil, tidak ada sama sekali. "Lalu, kau ingin aku melakukan apa?" Shen Zuxin mendengar perkataan ini, mengira peringatannya berhasil. Memikirkan hal ini, nada bicaranya sedikit lebih santai. "Sekarang pergilah dan katakan pada wakil direktur Su, kau ingin kembali padaku. Investor film baru-baru ini mendesak agar proyek segera dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jadilah anak baik. Hari ini aku akan membawamu bertemu dengan mereka. Proyek ini tetap menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Namun, aku tidak seperti yang dia kira." Wajahku tidak menunjukkan sedikit pun rasa haru, malah sudut bibirku perlahan terangkat membentuk senyum sinis. Shen Zuxin, tatapan Shen Zuxin bertemu dengan tatapanku, matanya memancarkan kesombongan dan penghinaan. "Xingyun, kau selalu pintar. Kenapa dalam hal ini kau begitu bodoh?
Meskipun dia sudah menahan emosinya, tetap saja bisa terdengar nada meremehkan di dalamnya. Mereka setuju bekerja sama denganmu hanya karena kau adalah orangku, kan? Aku balas menatapnya, ekspresiku tenang. Aku akan mengatakannya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Proyek ini aku dapatkan sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Tapi jika kau bersikeras ingin mengambilnya, aku juga bisa tidak menginginkannya. Anggap saja itu hadiah perpisahan untukmu, sekaligus mengakhiri hubungan kita selama bertahun-tahun. Shen Zuxin tertegun sejenak, tidak tahu apakah dia terkejut dengan kalimat pertamaku. Atau dengan keputusanku untuk melepaskan proyek itu. Tentu saja aku bisa melihat apa yang ada di benaknya. Aku tersenyum tipis. Jika aku bisa mendapatkan satu proyek, aku juga bisa mendapatkan yang kedua, yang ketiga. Shen Zuxin, kau bilang aku bergantung pada sumber dayamu? Kalau begitu, lihatlah baik-baik, tanpamu aku akan hidup lebih baik. Shen Zuxin mengepalkan tinjunya, dia benar-benar dibuat kesal oleh keras kepalaku. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Ya, Xing Yun, jujur saja, terkadang aku cukup mengagumi keras kepala yang ada padamu. Sayang sekali kamu tidak menggunakannya dengan benar saat ini, kata-kata ini membuatku sedikit mengernyitkan dahi. Proyek ini, sejujurnya, aku sangat menginginkannya, tetapi karena tidak ada kesepakatan. Aku juga tidak perlu terus tinggal di sini, berbalik dan bersiap untuk pergi. Jangan biarkan dia pergi, Lin Jianfeng berteriak keras, suruh seseorang datang, aku melihat orang di depanku tanpa citra. Seperti orang gila, tatapanku acuh tak acuh, hal-hal yang diajarkan oleh guru Li dan seniman terkenal di industri yang diajarkan kepadanya selama bertahun-tahun telah ditinggalkan olehnya. Shen Zuxin menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi Lin Jianfeng sepertinya tidak menyadarinya. Reaksi keduanya, masih berteriak keras, Kak, aku datang hari ini hanya ingin memberimu. Mengungkap topeng munafiknya, tahukah kamu apa yang telah dia lakukan? Shen Zuxin meliriknya dengan dingin. Meliriknya, dengan jengkel berkata, membuat keributan, seperti apa jadinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Jianfeng terkejut dengan tegurannya, dan setelah tenang, dia tampak sangat khawatir. Kamu dan Li Xingyun baru saja bertengkar, dia sudah membiarkan Guru Zhang berhenti mengajariku. Kamu tahu. Aku akan segera lulus, Guru Zhang tidak mengajariku saat ini, aku mungkin tidak memiliki kesempatan. Untuk memasuki teater opera Beijing Xinjiang, Shen Zuxin tidak terlalu menyukai sepupunya ini. Tetapi mungkin karena keluarga paman adalah satu-satunya kerabatnya yang tersisa, jadi dia masih sangat peduli dengan urusannya. Aku melihat dia bekerja keras, jadi aku membantunya meringankan masalah ini, pada Lin Jianfeng ini yang selalu datang. Peran yang mendikte, aku tidak suka, tetapi tidak pernah mengabaikan. Banyak hal yang aku lakukan sendiri, dia tidak ingin tinggal di sekolah, jadi aku menyewakannya untuknya. Rumah terbaik di dekat sekolah, dia tidak memiliki dasar yang baik, jadi aku menyewa guru Li terbaik untuknya. Bahkan menggunakan hubungan keluarga baik untuk mengundangnya Guru Zhang yang sudah bertahun-tahun tidak secara pribadi membimbing siswa. Dalam arti tertentu, Lin Jianfeng dianggap sebagai murid Guru Zhang, selama kemampuan bisnisnya sedikit memadai, teater opera Beijing, demi Guru Zhang, juga bisa dengan enggan menerimanya. Sekarang mendekati kelulusan, melihat penilaian teater opera Beijing akan segera tiba, Guru Zhang kemarin sore. Tetapi tiba-tiba memberitahunya bahwa dia tidak akan mengajarinya lagi di masa depan. Bagaimana Lin Jianfeng bisa rela? Pagi-pagi sekali dia datang untuk mengadu kepada Shen Zuxin. Tidak menyangka bisa bertemu dengan pelakunya, dia menunjukku dengan semangat. Kamu mau memaksa kakakku untuk menunduk lebih dulu dan membujukmu kembali dengan ketulusanku? Bukankah kamu sangat bermartabat dan lebih dulu mengajukan putus? Sekarang kamu mau menggunakan trik dan taktik apa? Mata Shen Zuxin masih suram. Kami berdua bertengkar, kenapa kamu melibatkan Xiaolin? Aku melihat mereka. Hari sudah hampir pagi. Aku tidak tahu soal urusan Guru Zhang. Lin Jianfeng melihat aku tidak mengakuinya. Dia pun marah. Kamu bicara omong kosong. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Guru Zhang kamu yang mengundang. Sekarang kamu dan kakakku baru saja putus, dia jadi tidak mau mengajariku. Kalau bukan kamu yang menyuruh, lalu siapa lagi? Kamu benar-benar licik dan jahat. Jangan berpikir untuk berbaikan dengannya lagi. Lihatlah wajahnya itu. Aku berkata sambil menggertakkan gigi. Lin Jianfeng, jangan bilang Guru Zhang tidak mau mengajarimu. Ini di luar pengetahuanku. Bahkan jika itu benar aku. Apa yang bisa kamu lakukan? Kak, lihat, dia mengakuinya kan? Dia pelakunya. Apa kamu pikir dengan menyuruh Guru Zhang pergi, kakakku tidak bisa memanggilnya kembali? Aku mengabaikannya. Aku menoleh ke Shen Zuxin. Apa kamu masih ingat perkataanmu saat menyatakan cinta padaku hari itu? Kamu bilang dalam hal ini kamu hanya mencintaiku seorang. Lin Jianfeng mencibir. Orang sepertimu tidak pantas dicintai kakakku. Shen Zuxin menatapku dan berkata dengan tatapan dalam, perkataanku akan selalu kuingat. Aku juga tidak pernah berpikir untuk mengingkari janji. Aku masih memiliki perasaan padamu. Hari itu aku juga mengatakan,
Hubungan kita selama bertahun-tahun ini tidak tergantikan di hatiku. Tapi perbuatanmu selama 2 hari ini benar-benar membuatku kecewa. Tapi meskipun begitu, aku bersedia memberimu kesempatan. Kamu panggil kembali Guru Sang untuk melanjutkan mengajar Xiaolin. Ini menyangkut masa depannya. Bukan ini alat tukar untuk memaksaku berkompromi. Aku tertawa singkat, merasa situasinya sangat tidak masuk akal. Dia masih bisa mengatakan bahwa dia memiliki perasaan padaku. Kak, kamu tidak boleh bersamanya lagi. Apa kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Bahwa jodoh sudah berakhir? Lin Jianfeng tidak mengerti. Dalam situasi seperti ini, bagaimana Shen Zuxin masih bisa bersamaku? Jika kamu tidak bersama Xiao Jian, apa yang akan terjadi padanya? Aku menunduk, tidak mau lagi mendengar soal ini. Aku malas mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku mengangkat kaki untuk pergi. Lin Jianfeng langsung menarikku. Kamu tidak boleh pergi. Soal Guru Sang, kamu harus memberiku penjelasan. Aku menoleh, tatapanku tenang, tapi suaraku dingin menakutkan. Kau pikir kau siapa? Aku perlu memberi penjelasan padamu? Lin Jianfeng merasa sedikit tidak nyaman. Ini pertama kalinya dia menghadapi orang yang tidak berdaya seperti ini. Apa ini caramu melihatku setelah kakakku tidak menginginkanmu? Menunjukkan sifat aslimu? Tidak hanya ingin membuatku tidak bisa masuk ke teater, tetapi juga ingin merusak reputasi kakakku? Kenapa kau begitu kejam? Manajerku, Shen Zuxin, juga mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tinggi. Li Xingyun, apa kau belum selesai? Sampai kapan kau akan membuat keributan? Membuat keributan di hadapan guru saja tidak cukup? Masih membuat keributan di perusahaan? Apakah kau harus membuat semua orang tidak tenang baru kau puas? Tatapan dingin yang sudah kumiliki, seketika menjadi lebih dingin. Kenapa? Kau juga ingin aku memberikan penjelasan? Aku berkata dengan lembut, Guru Zhang tidak lagi mengajarinya. Kalian seharusnya tidak bertanya padaku. Seharusnya merenungkan diri sendiri apakah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tidak tahu malu. Belum selesai aku bicara, pipiku sudah ditampar oleh Shen Zuxin. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi, menghadapi kekacauanku yang tidak masuk akal, wajahnya yang semula putih. Seketika membengkak dengan bekas tamparan yang jelas. Pipiku terasa panas dan perih, air mata tanpa sadar menggenang di mataku. Telapak tangan Shen Zuxin terasa kebas. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat untuk mengendalikan getaran jarinya. Dia menyesal saat menampar, tapi sudah terlambat. Lin Jianfeng juga tidak menyangka dia akan menampar. Dia tega memukulku, tidak bisa menyalahkannya, salahkan saja aku yang bertindak terlalu jauh. Asalkan begini, bahkan kalau benar-benar bertengkar pun lebih baik. Dengan begitu, kakak sepupu dan Kak Xiao Jian bisa bersama secara sah, tidak perlu dia membantu lagi. Tidak kusangka aku mendorong diriku sendiri ke jalan buntu. Shen Zuxin tersadar. Xingyun, kau boleh membuat keributan padaku sesukamu, tapi tidak seharusnya melibatkan Xiao Jian. Hubunganku dengannya sangat jelas. Belum selesai dia bicara, aku sudah mengangkat tangan dan membalas tamparannya. Lin Jianfeng marah besar. Li Xingyun, kau gila? Beraninya kau memukul orang? Aku tiba-tiba mencengkeram kerahnya dan membantingnya ke sofa dengan keras. Selanjutnya, giliranmu yang kupukul. Dia tertegun karena dibanting. Kenapa kau begitu emosional? Atau jangan-jangan hubungan kalian memang tidak bersih? Jadi, kau terburu-buru membela diri. Shen Zuxin terkejut dengan pertanyaan itu dan mengerutkan kening. Jangan bertingkah tidak masuk akal lagi. Hanya karena sebuah gelang rusak, aku hampir tidak mengenalimu lagi. Aku memejamkan mata, tanganku yang tergantung di sisi tubuh mengepal lalu mengendur, berulang kali. Hingga merasa lelah, Shen Zuxin mengangkat tangan dan memijat pelipisnya. Merasa dirinya benar-benar terlalu lelah. Li Xingyun, kenapa kau tidak bisa menerima Xiao Jian? Kenapa kau tidak bisa belajar darinya tentang toleransi dan kemurahan hati? Kenapa kau begitu tidak menghormatinya? Kita bertengkar juga demi langsung membelamu, menganalisis masalah dari posisimu. Segala sesuatu dipikirkan untukmu, di mana sebenarnya yang tidak kau sukai darinya? Pertanyaan terakhirnya hampir menggertakkan gigi. Dia benar-benar kehilangan kesabaran. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Karena dia begitu baik, seharusnya kau segera memutuskan hubungan denganku dan mengejarnya. Kalian teman masa kecil. Pasangan yang sangat serasi. Aku tersenyum, hatimu memikirkannya. Namun masih menjalin hubungan denganku. Benar-benar wanita sampah yang tidak punya harga diri. Benar-benar sampah. Apa katamu? Dia belum pernah mendengarku memaki orang. Untuk sesaat dia mengira dirinya berhalusinasi. Aku menatapnya, mengucapkan kata demi kata. Aku bilang kau adalah wanita sampah. Aku melanjutkan, kau bertanya kenapa aku tidak bisa menerimanya? Pacarku menyimpan seseorang di hatinya. Seorang pria yang tidak berbeda dengan teman masa kecil, segala sesuatu dipikirkan untuknya, segala urusan mengutamakannya. Demi dia, kau mengabaikanku berulang kali. Kau malah bertanya kenapa aku tidak bisa menerimanya? Shen Zuxin, kau terlalu melebihkanku. Aku tidak setoleran yang kau kira. Aku tidak bisa menerimanya, sama seperti dulu kau tidak menyukai Lu Xun.
Kata-kataku seperti batu yang dilempar ke air, menimbulkan riak. Shen Zuxin jelas kehilangan kata-kata. Beberapa saat kemudian baru berkata, Xiao Jian dan Bai Xinyan sama sekali bukan hal yang sama. Aku hanya menganggap Xiao Jian sebagai adik laki-laki. Tapi berani kau bilang pada Lu Xun, kau tidak punya perasaan? Pandanganku tenang, semuanya sudah terjadi, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Aku tidak lagi berbicara. Namun justru membuat Shen Zuxin semakin marah. Dulu kita bersama, berkat perantara dari Shige. Selama bertahun-tahun, dia lebih dari siapapun berharap kita bisa bersama. Hanya masalah kecil seperti ini, kau membawanya ke hadapannya? Kau pikir itu pantas? Bukankah kau hanya ingin membuatnya dan guru mempersulitku, memaksaku untuk menunduk terlebih dahulu? Lalu apakah Shige tidak menasihatimu untuk bersikap lebih baik? Apa kau tidak takut mereka tahu? Kaulah yang bertingkah tidak masuk akal? Tidak takut mereka kecewa padamu? Shen Zuxin tahu aku lebih menghormati guru dan mereka daripada dia. Pasti tidak ingin membuat mereka melihat sisi burukku. Aku justru seolah-olah tidak mengerti peringatannya. Dengan acuh tak acuh dia berkata, kau ingin pamer silakan saja, sebaiknya sampai seluruh dunia tahu. Biarkan semua orang mengecamku. Melihatku begitu keras kepala, Shen Zuxin benar-benar kehilangan kesabaran. Kau pikir aku tidak berani? Kau selalu menargetkan Xiao Jian, penuh prasangka terhadapnya. Itu hanya karena rasa iri yang menguasai, juga karena kau tidak mempercayaiku. Kau pikir guru akan membantu siapa? Li Xingyun, jika kau terus membuat keributan, tidak akan ada cara bagi kita untuk kembali seperti dulu. Kalimat terakhir penuh ancaman. Aku merasa datang ke sini hari ini adalah sebuah kesalahan. Ini benar-benar menjijikan seperti menelan lalat. Jangan membuatku jijik. Pergilah dengan baik pada Xiao Jian Mu, kejar kebahagiaanmu sendiri. Tidak ada hubungan lagi di antara kita. Aku mengangkat kaki dan berjalan keluar. Kali ini, Lin Jianfeng juga tidak berani menghentikanku lagi. Shen Zuxin menatap punggungku dengan tatapan dingin. Li Xingyun, kau membuat semua ini untuk memaksaku? Itu hanya akan menjadi bumerang. Aku menyuruhmu kembali untuk menenangkan diri, bukan untuk menjadi gila. Gerakanku mendorong pintu berhenti sejenak. Jika ada waktu untuk mengurusku, lebih baik pikirkan cara. Untuk mengundang Guru Zhang kembali, perlu aku memberikan informasi kontaknya? Kalimat terakhir penuh provokasi. Suara Shen Zuxin sedingin es. Li Xingyun, jangan menyesal. Aku tertawa kecil. Tidak perlu. Saat berbalik dan keluar, wajahku menjadi dingin. Lin Jianfeng sangat marah hingga melompat-lompat. Kak, masalah Guru Zhang belum selesai. Bagaimana bisa membiarkannya pergi? Dia datang hari ini untuk menyelesaikan masalah ini, dan penyebab utamanya ada di sini. Bagaimana mungkin tidak ada hasilnya? Shen Zuxin saat ini sangat kesal. Diam. Tujuan memanggilku hari ini adalah berharap aku tidak membuat keributan lagi, dan kemudian menyuruhku menemui investor film. Proyek ini menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Jika hilang, kerugian uang belum dibicarakan, jalur transformasinya mungkin akan lebih sulit. Mungkin saja dia akan gagal di sini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku, yang selalu patuh dan penurut, ternyata begitu tidak terkendali saat membuat keributan. Shen Zuxin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Cara bicaraku hari ini begitu tidak sopan. Dan terus-menerus memaksa orang, saat pergi pun tidak ragu-ragu, benar-benar terasa seperti akan memutuskan hubungan dengannya. Dia menghela napas pelan. Jika aku tidak tahu bahwa aku kemarin pergi ke Gunung Udang lagi, aku akan tertipu, bahkan merasa bersalah. Aku tidak sebegitu murah hati. Aku rela mengorbankan impianku sendiri demi dia. Bagaimana mungkin aku benar-benar putus dengannya? Itu hanya melampiaskan emosi. Dia tertawa ringan. Lin Jianfeng bertanya dengan cemas, Kak, bagaimana kamu masih bisa tertawa? Kepergian Guru Zhang secara tiba-tiba. Tidak ada gunanya bagimu juga. Setelah memikirkan ini, Shen Zuxin merasa jauh lebih rileks. Berkata dengan tenang, kamu kembali duluan. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan Guru Zhang. Dia pikir dia punya investor, dan meminjam Guru Zhang untuk memaksa saya. Biar dia mengerti. Tanpa dia, semua ini bisa berjalan lancar. Lihat bagaimana dia akan sibuk. Ketika dia menyadari ketidakberdayanya, dia secara alami akan kembali dengan patuh. Setelah Shen Zuxin dan aku berpisah dengan tidak menyenangkan. Hatinya semakin panik. Wang Xiaojian, mengetahui bahwa suasana hatinya sedang buruk, secara khusus menemaninya setengah hari. Melihat Wang Xiaojian yang lembut dan penurut, lalu memikirkan penampilanku yang sombong dan keras kepala. Hatinya menjadi semakin marah. Tak disangka, keesokan harinya, dia secara pribadi menemui Guru Zhang. Bahkan gerbang rumahnya pun tidak bisa dia masuki. Hal ini membuat amarahnya terhadapku semakin dalam. Pengurus rumah bahkan tidak melihat ke pintu. Hanya mengatakan bahwa pesan akan disampaikan. Itu adalah pengusiran terang-terangan. Sudah lama Shen Zuxin tidak mengalami perlakuan seperti ini. Dia datang selama 3 hari berturut-turut, Guru Zhang tetap tidak menemuinya. Pengurus rumah menyampaikan beberapa patah kata dari Guru Zhang.
Guru Zhang berkata, jangan katakan Lin Jianfeng tidak cocok dengan jalan ini. Bahkan jika dia cocok, saat ini aku harus mengundurkan diri. Apa yang kamu dan Lin Jianfeng rencanakan? Dia tidak bodoh. Tapi teater opera Beijing Jingzhou bukanlah halaman belakang rumahnya. Jangan menanam sembarang bunga liar. Singkatnya, Lin Jianfeng terlalu tidak berguna. Dan Shen Zuxin juga jangan berpikir untuk mengandalkan hubungan dengan jalan belakang untuk memasukkan orang. Kata-kata ini seperti tamparan di wajah Shen Zuxin. Pengurus rumah membujuk, Guru Zhang juga berkata, bahwa dia membantumu selama 1,5 tahun ini. Itu semua karena wajah Li Xingyun. Kalian tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga menindas seorang yatim piatu. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Katanya yang seharusnya kalian mohon bukanlah dia, melainkan Li Xingyun. Melainkan Li Xingyun. Shen Zuxin merasa dipermalukan. Tetapi setelah mendengar kalimat terakhir, amarahnya langsung tersulut. Benar saja, ini ulah Li Xingyun. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Hingga membuat Guru Zhang, yang tidak memiliki hubungan darah dengannya, berani mengambil risiko menyinggung diriku, seorang bos besar, untuk membantunya? Aku benar-benar meremehkannya, dia ternyata sangat lihai. Ekspresi wajah Shen Zuxin terlihat buruk. Wang Xiaojian menemaninya datang hari ini. Melihat Shen Zuxin tampak marah, dia bertanya dengan bingung. Bagaimana bisa jadi begini? Melihat alisnya yang sedikit berkerut karena suram dan tertekan, Shen Zuxin tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan aku denganmu. Pikiranku dipenuhi dengan penampilanku saat memaksa bertanya dengan keras saat pertengkaran hari itu. Kapan aku menjadi seperti ini? Wang Xiaojian berpura-pura berhati-hati. Apa Li Xingyun mengatakan sesuatu? Kak? Dia menyadari Shen Zuxin tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan tahu bahwa tebakannya benar. Hanya saja, ada satu hal yang masih membuatnya bingung. Apakah Shen Zuxin secara pribadi datang untuk meminta bantuan? Mengapa Guru Zhang masih membantu Li Xingyun? Trik apa yang digunakan Li Xingyun? Wajah Shen Zuxin pucat pasi. Ini sedikit merepotkan. Wang Xiaojian berpikir sejenak dan bertanya, Kak, bagaimana kalau kamu berinisiatif meminta maaf kepada Li Xingyun? Kalian berdua terus berselisih seperti ini bukanlah solusi. Jika terus berlanjut seperti ini, itu akan memengaruhi pekerjaanmu. Harus diakui, dia sangat mengerti apa yang menjadi perhatian Shen Zuxin. Di dalam hatinya, aku hanyalah seekor kucing peliharaan yang dipeliharanya, bahkan tidak bisa dianggap sebagai ras yang berharga. Bahkan jika itu hewan peliharaan, bagaimana mungkin ada pemilik yang meminta maaf kepada hewan peliharaannya? Shen Zuxin mencibir. Aku meminta maaf, dia benar-benar terlalu nyaman dalam beberapa tahun terakhir ini, jadi orangnya menjadi naif. Dia tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa Guru Zhang bisa mengendalikanku hanya dengan masalah sepele ini, kan? Saat dia berpikir demikian, dia menerima telepon dari Lin Jianfeng. Dia terisak pelan di seberang sana, Kak, teman-temanku semua tahu tentang Guru Zhang yang tidak mengajariku. Sekarang mereka semua mencemoohku. Bagaimana dengan kelulusanku? Jika aku tidak bisa masuk ke Akademi Opera Beijing, kamu juga akan kehilangan muka, kan? Sekarang sudah ada orang yang membahas masalah ini secara online. Shen Zuxin tidak menyangka berita ini menyebar begitu cepat. Wang Xiaojian mengingatkannya tepat waktu untuk menangani masalah ini dengan baik. Berita ini menyebar begitu cepat, apakah ada orang yang sengaja mendorongnya di belakang layar? Ekspresi wajah Shen Zuxin menjadi semakin dingin. Dia semakin yakin bahwa ini adalah caraku untuk memaksanya berkompromi. Dia langsung menutup telepon. Dia langsung menuju ke tempat tinggalku dan membanting pintu untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Ini membuat amarah di hatinya semakin membara. Guru Zhang menutup pintu untuknya, dan aku juga sengaja menghindarinya. Menghilang dengan sengaja. Apakah itu sengaja memberinya pelajaran? Dia menelepon beberapa kali berturut-turut. Baru saja aku mengangkatnya perlahan, dia langsung berbicara. Kamu sekarang segera suruh Guru Zhang melanjutkan mengajar Lin Jianfeng, jika tidak aku salah, lalu bagaimana? Nada suara Shen Zuxin dingin, kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu, apa yang kamu lakukan di Gunung Wudang 2 hari lalu? Aku menjawab dengan tenang, karena kamu sudah tahu, untuk apa kamu menelepon ini? Shen Zuxin langsung mengancam, Li Xingyun, apakah kamu benar-benar sudah menyerah? Aku beritahu kamu. Jika kamu tidak segera memanggil Guru Zhang kembali, hubungan antara aku dan kamu, benar-benar tidak mungkin lagi. Hubungan yang aku sisakan hanya untukmu, juga akan aku tarik kembali semuanya. Saat itu di lingkaran ini, kamu akan kesulitan bergerak. Guru Zhang tidak kembali, mungkin akan berdampak pada masa depan Lin Jianfeng, tapi dengan adanya aku, dia masih punya banyak jalan untuk ditempuh. Li Xingyun, bagaimana denganmu? Tanpa aku, apa yang masih tersisa padamu? Suaranya rendah dan lemah. Aku beri kamu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Jika tidak aku akan mengumumkan, berita kamu meninggalkan timku. Tunggu dan lihat saja, siapa lagi di lingkaran ini yang akan mengajakmu bekerja sama. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak. Lalu mencibir, coba pikirkan baik-baik lagi, bagaimana penggemar-penggemarku akan melihatmu?
Apakah kamu menantikan cercaan yang bertubi-tubi? Aku akan mengabulkannya. Mendengar ancamannya yang kejam, meskipun dalam hati aku sudah berkali-kali mengatakan pada diri sendiri. Kami sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, tapi saat ini aku masih tidak bisa menahan rasa sakit yang menyeruak di dada, seperti gelombang pasang. Aku tidak ingin menangis, malah tiba-tiba tersenyum kecil. Baiklah, aku akan menunggu dan melihatnya. Setelah selesai berbicara, aku langsung menutup telepon. Karena suasana hatiku sedang buruk, aku jarang beristirahat dan kembali ke rumah tua keluarga Bai. Untuk mengunjungi para sesepuh. Mereka secara khusus meluangkan 1 hari untuk menemaniku, aku berusaha keras untuk tidak merasa canggung, dan berpura-pura bahwa kejadian malam itu hanyalah mimpi. Namun, belakangan ini aku mengamati dengan cermat, tapi aku tidak menemukan Bai Ji-nya. Dia dengan tenang meletakkan dokumen di tangannya. Tetapi mengakui Bai sebagai presiden selama bertahun-tahun, mengapa dia tidak serius? Biasanya dia selalu mengenakan setelan jas yang rapi. Tetapi hari ini dia berganti dengan lengan panjang ketat yang sederhana, dipadukan dengan celana panjang yang dipotong dengan pas. Rambut panjangnya diikat ke belakang kepala dengan santai. Seluruh dirinya tampak sangat cakap dan elegan. Saat ini dia menatapku langsung, tatapannya seolah membawa sedikit penilaian. Aku tiba-tiba bertemu pandang dengannya, ketahuan mengintip, aku menghindar dengan perasaan bersalah, tetapi berpura-pura serius dan berkata, "Dia sedikit lebih mengerti tentangmu." Dia menundukkan air mata, cahaya di matanya. Aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, seperti tersenyum padaku, tapi senyum itu samar. Aku bersandar malas di sofa, kaos besar dan celana jeans ketat semakin menonjolkan jiwa mudaku dan kesan santai. Aku seperti anak kucing yang malas, sama sekali tidak memiliki keseriusan Tuan Muda Sakyamuni. Aku menatap langit-langit. Beberapa pikiran muncul di benakku, aku bertanya-tanya apakah Shen Zuxin akan benar-benar mempublikasikan hubungan kita. Aku menerima telepon dari Huang Zixuan. Setelah mengerti, "Guru, apakah ini benar?" Nada bicaraku ringan, aku tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kegembiraan. Saat ini, kaos lengan pendek besar yang kupakai terlihat lebih kasual dan santai. Kaki panjang di bawah celana pendek itu lurus dan kuat, setiap bagian tampak sangat panjang dan tegak. Bai Jingnya bersandar di sisi meja kantor, garis halus celana jas menonjolkan proporsi tubuhnya. Jakunnya bergerak sedikit, tatapannya tanpa sengaja menyapu diriku. Dia mengatakan beberapa patah kata di sana. Telepon kemudian ditutup. Aku dengan bersemangat menerjang Bai Jingnya, kedua tangannya dengan cepat dan kuat. Menahan bahuku, otot-ototnya menegang tetapi tidak kehilangan kekuatan. Guru Huang benar-benar merekomendasikan untuk menjadi wakil sutradara. Aku sangat bersemangat hingga hampir melompat. Telapak tangan Bai Jingnya sedikit menegang, seolah menekan emosi tertentu. Dia akhirnya hanya menarik tanganku dengan ringan. Aku, Xing Yun, selangkah lebih dekat dengan impianku. Suaranya rendah dan lembut. Dengan sedikit ketenangan dan ketegasan yang biasa dia miliki. Aku kembali sadar dan meminta maaf kepadanya dengan wajah yang semakin memerah. Aku sedikit malu dan melepaskan tangannya. "Kakak, aku terlalu bersemangat tadi." Aku mundur selangkah, menjauhkan jarak di antara kami. Kilatan kekecewaan melintas di mata Bai Jingnya. Tapi dia dengan cepat kembali ke ketenangan biasanya. "Kapan kamu akan pergi?" Suaranya berat dan dalam. Aku kembali lusa. Pemilihan akan dimulai dalam 2 hari ini, jadi beritanya datang dengan tergesa-gesa. Aku berkata demikian, senyum di wajahku tidak bisa disembunyikan, bahkan jika aku harus menghadapi tekanan pekerjaan. Kegembiraan masih terlihat di mataku. Bai Jingnya mengangguk. "Lusa aku akan mengantarmu." Dia berbalik dan mengambil jaket di samping, gerakannya gesit namun tetap elegan. Potongan bahu lebar dan pinggang sempit. Membuatnya terlihat semakin tinggi dan ramping. Cuti setengah bulan yang dikatakan wakil manajer Su hampir tiba, ini masih sedikit merepotkan. Atur jadwal sederhana. Rekan kerja yang memiliki hubungan baik menelepon. "Aku tidak punya waktu. Ini terserah kamu untuk mencari jalan sendiri." Aku tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Mereka mengira aku tidak punya jalan lain. Aku sedikit mengangkat sudut bibirku, menunjukkan sedikit senyum mengejek. Aku memiringkan kepala. Aku bersikeras membuka jalan berdarah untuknya. Tentang pergi syuting film, bisa menumpang kapal besar Huang Zixuan ini. Aku juga tidak memakai sumber daya perusahaan. Dengan begini juga bisa menjelaskan pada Shen Zuxin. Wakil direktur Su pasti senang. Tanpa ragu langsung setuju. 2 pendatang baru itu cepatlah pergi. Kalau tidak, aku juga bisa mencoba film ini. Dia menyentuh dagunya. Tatapannya membawa sedikit penilaian. Semua urusan Li Xingyun dilakukan secara resmi. Tidak mengizinkan menyediakan film untukku. Dia mengenakan setelan profesional yang pas di badan. Keseluruhan penampilannya terlihat cakap dan elegan. Dia mengangguk pelan. "Mencari Kak Shenya." Aku sedikit mengangkat alisku. Dia ada di sini. Tidak tahu apakah ini benar-benar pertemuan yang tidak menyenangkan atau kehebatan Guru Huang. Aku sedikit bingung. Alisku sedikit berkerut. Bunga merah muda bermekaran di mana-mana.
Aku memikirkan hari itu bertemu guru dan saat masa percobaan. Kenapa guru masih mengatur? Kita masuk ke grup yang sama. Aku bahkan mengira, masa percobaan seharusnya sudah lama berakhir. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Datang untuk bekerja. Di sana sedang menungguku. Sampai jumpa. Aku langsung masuk ke dalam. Zuzi dengan ringan mengetuk meja. Ekspresinya tenang namun menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Asisten dengan cepat mengikuti. Dia juga datang ke lokasi syuting. Sepertinya dia takut. Datang untuk meminta maaf. Dia menatapku sekilas. Ekspresi wajahnya sedikit mereda. Tetapi alisnya masih berkerut. Nadanya membawa sedikit pertanyaan. Kenapa dia tidak datang? Aku tidak sempat bertanya lebih detail. Sampai aku melihatnya turun dari mobil mewah. Bukankah sebelumnya dia bilang dia yatim piatu? Seharusnya tidak punya uang untuk membeli mobil kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Asisten itu terus mengoceh. Sama sekali tidak memperhatikan, raut wajah Shen Zuxin semakin muram. Dia berkata dengan dingin, "Kamu sangat santai ya?" Asisten itu langsung terdiam. Shen Zuxin berdiri. Gerakannya tegas dan cekatan. Mengenakan mantel pas di badan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Benar-benar seperti sedang bersiap untuk mencari perhitungan dengan seseorang. Sampai aku tiba, Xing Yun datang. Aku tersenyum lembut. "Halo semuanya. Kamu pasti murid yang dipuji Guru Huang setinggi langit dan sedalam bumi. Hari ini akhirnya bertemu orangnya. Aku sudah mengenal Guru Huang selama bertahun-tahun. Dia adalah murid Huang Zixuan. Kenapa mudah menyerah? Tapi, soal Yang Yanggan, sepertinya dia kurang beruntung. Hadiah utama direbut oleh kuda hitam dan terpaksa puas di posisi kedua, bahkan sempat 2 kali mengalami masalah dengan artis yang merugikan banyak uang. Untungnya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan latar belakang keluarga yang baik, benar-benar menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Bahkan mengundang Guru Huang, saya masih menghormatinya, memberi hormat dengan sopan. Guru Huang sering memuji kalian." Huang Zixuan tersenyum dan menarik saya ke samping. "Jika dihitung hubungan, kamu harus memanggilnya senior." "Saya tidak ada. Jika ada sesuatu, cari saja dia, saya tidak akan melepaskannya." Beberapa orang mengobrol beberapa patah kata, Guru Huang menarik saya ke samping. "Xing Yun? Guru ada sesuatu yang ingin memberitahumu." Dia sedikit menundukkan kepalanya, siswa yang melakukan kesalahan saat itu. "Saya sudah mengerti apa yang ingin dia katakan, pendapat Anda dan guru besar saya juga mengerti, tapi saya mungkin akan mengecewakan Anda." Guru Huang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, tetapi melihat ekspresi saya yang tegas dan percaya diri, seketika seolah-olah kembali ke masa kuliah saya. Sesaat dia menghela napas berat, "Seandainya tahu begini, seharusnya dulu saya membujuk. Guru besarmu, jangan memaksakan diri. Guru, saya tidak pernah menyalahkan kalian, saya dan Shen Zuxin tidak berjodoh." Ada juga Shen Zuxin yang menyampaikan, "Tetapi urusan pekerjaan masih perlu terus diusahakan, meskipun beberapa tahun ini agak terbengkalai. Tetapi dasar kamu kuat, pencapaian di masa depan pasti tidak akan kalah dari saya." Mengatakan sampai di sini mata Huang Zixuan berbinar kembali. "Kamu dan Shen Zuxin?" Huang Zixuan belum selesai mengucapkan kata-kata penuh emosi, sudut matanya melihat Shen Zuxin. Saya mengikuti pandangannya, suasana seketika menjadi suram. Huang Zixuan sepertinya memikirkan sesuatu. Saya pergi membantu Xiao Liu melihat keadaannya. Dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Saya tidak tahu harus tertawa atau menangis, meskipun saya sudah menjelaskan dengan jelas, Guru Huang juga sudah mengerti. Tetapi sekarang sepertinya dia masih harus memberi guru besar sebuah laporan. Setelah dia pergi jauh, Shen Zuxin baru mendekat. Dia berdiri di tempat teduh, tatapannya jauh. "Xing Yun, ingin balikan bisa. Setidaknya biarkan aku melihat hasil kerjamu dulu." Saya tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening, mengetahui bahwa saya ingin balikan. Tetapi tidak ingin berbicara dengannya, saya berbalik bersiap untuk pergi. Tetapi seseorang meraih pergelangan tangan saya. "Saya mencintaimu, tidak sudi menggunakan cara apapun untuk memaksamu berkompromi, jika kamu terus bertingkah tidak masuk akal." Saya tidak berani menjamin akan melakukan hal apa. Saya menoleh, berkata tanpa ekspresi. "Tidak tahu apa yang kamu katakan." Saya meluruskan pergelangan tangan saya, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dengan dingin aku berkata, "Lepaskan." Seluruh tubuhku terasa membeku. Membuat orang enggan mendekat. "Kak Shen, apakah kalian bertengkar?" Sebuah suara terdengar dari belakang. Merinding di sekujur tubuh. Wang Xiaojian berdiri di bawah cahaya dan bayangan, untuk audisi. Rambut keritingnya menjadi lurus, terlihat lebih tampan. Kenapa dia juga ada di sini? Seolah melihat kebingunganku, Wang Xiaojian tersenyum manis. "Kak Shen yang merekomendasikan aku untuk audisi. Karya terakhir Guru Huang Zixuan, dia secara khusus merekomendasikan aku kepada sutradara." Mendengar ini, perutku mual. Sangat menjijikan. Dia memiringkan kepalanya, mencoba menunjukkan sedikit kelucuan. "Oh ya, kenapa kamu ada di sini?" Aku mengabaikannya dan menatap Shen Zuxin. Suaraku masih dingin, bahkan dengan sedikit rasa jijik.
Belum melepaskan? Apakah kalian sedang membicarakan sesuatu? Apakah aku datang di saat yang tidak tepat? Shen Zuxin melepaskan tangannya. Saat melihat Wang Xiaojian, tidak ada yang tidak boleh kamu dengar. Saat ini, aku merasa seperti bagian dari permainan mereka, semakin menjijikan. Aku menarik sudut bibirku dengan datar. Tetapi penghinaan dan cemoohan di mataku menusuk langsung ke Shen Zuxin, membuatnya ingin meledak. Wang Xiaojian berkata, Kak Li Xingyun, jangan bertengkar dengan Kak Shen. Kamu tidak tahu bahwa dia beberapa hari ini. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan kelelahan. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Shen Zuxin tanpa sadar menunjukkan kekhawatiran, lebih sedih daripada dirinya sendiri yang menderita.